Babak 101, Keterampilan Rahasia Mata Roh. Di Istana Bawah Tanah Planet Yardrat. Xia dan yang lainnya masih mempelajari keterampilan rahasianya. Karena dia dapat membandingkan dengan kemampuan luar angkasanya, kemajuan Xia dalam mempelajari transmisi instan adalah yang tercepat. Hanya dalam 4 bulan, Xia sepenuhnya menguasai keterampilan rahasia transmisi instan. Dan, langkah selanjutnya adalah memadukan keterampilan rahasia transmisi instan dan kemampuan transmisi instan untuk menciptakan transmisi instan baru sepenuhnya. Itu adalah proses yang terperinci dan rumit yang memakan waktu 2 bulan bagi Xia. 6 bulan kemudian sejak mereka datang ke planet Yardrat, Xia dengan sempurna menggabungkan kedua jenis kemampuan tersebut. Transmisi instan yang menyatu, baik tingkat kesulitan penggunaan maupun efeknya, bahkan lebih baik dari aslinya. Bahkan jika dibandingkan dengan transmisi instan Kibito, itu bisa sangat mirip. Setelah menyelesaikan perpaduan transmisi instan, Xia memiliki perasaan intuitif bahwa jika dia mau, dia dapat dengan mudah mencapai manapun di alam semesta hanya dengan satu lompatan dan tidak ada batasan apapun di dalamnya. Mulai saat ini, baginya skala ruang ibarat selembar kertas yang sewaktu-waktu bisa dibengkokkan. Ia hanya perlu mendapatkan koordinat lokasi target, seperti di mana atau seberapa jauh, dan detik berikutnya ia dapat dengan mudah mencapainya. Dalam proses ini, dia tidak perlu melakukan banyak teleportasi seperti kemampuan luar angkasa yang menghabiskan banyak energi dan juga tidak perlu berkonsentrasi pada ki di ujung lain seperti skill rahasia transmisi instan. Dia hanya perlu menetapkan titik akhir terlebih dahulu seperti pelampung sinyal yang dapat membantunya bergerak bebas melintasi ruang angkasa. Siu, saat dia merasakan tubuhnya bergeser, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya warna-warni sebelum muncul kembali di sisi lain planet Yardrat. Itu adalah permukaan laut yang melonjak dengan momentum besar. Hahaha, benar saja, tidak menghabiskan energi sama sekali. Dengan tawa hangat bergema di langit, Xia tersenyum gembira saat dia melihat pemandangan indah laut dan langit luas di depannya. Seperti yang diharapkan, transmisi instan barunya telah dengan sempurna memadukan sifat kemampuan dan keterampilan rahasia dan menjadi lebih cepat serta praktis. Kemudian, sambil berpikir, Xia kembali dengan cepat menghilang dari permukaan laut. Setelah kembali ke istana bawah tanah, Xia melihat Siling, Bardock, dan Miers masih berlatih. Karena itu, dia mulai mengamati pola relief lain di sekitar istana bawah tanah dengan penuh minat. Pola-pola ini rumit dan abstrak. Selain merekam banyak keterampilan rahasia yang diciptakan oleh Yardratian, gambar tersebut juga menunjukkan proses pertumbuhan Yardratian dari peradaban lemah menjadi kuat, dari zaman dahulu hingga saat ini. Pertanian tebang dan bakar, adegan pola berburu pot dan juga adegan waktu ketika Yardratian berevolusi dari bentuk primitifnya. Asteris teknik pertanian primitif. Tiba-tiba, Xia berhenti di depan dengan perasaan lega dan melihatnya. Ini seharusnya adalah gambar Yardratian yang meninggalkan zaman kegelapan, tapi gambar ini, pola pada ukiran mural tampak familiar baginya, dan ketika dia melihat dengan cermat, dia bisa melihat gambar ular, senron emas yang terlihat seperti aslinya, menjulang tinggi, ke langit. Permukaannya memiliki lapisan api gas yang mengamuk dan membakar, ia memiliki semacam kesederhanaan yang mengesankan, primitif, dan makna yang mendalam. Asteris jika merujuk pada suatu periode dalam sejarah suatu masyarakat sebagai zaman kegelapan, yang dimaksud adalah suatu periode yang ditandai dengan kurangnya pengetahuan dan kemajuan. Sepertinya, evolusi Yardratia ada hubungannya dengan senron emas. Xia merenung dalam hati, dan tiba-tiba teringat, bahwa beberapa ras besar di Dragon Ball World semuanya sangat misterius. Namekian yang bisa membuat bola naga, Yardratian yang memiliki keterampilan rahasia magis, dan Metamoran yang menggunakan seni bela diri magis. Dalam buku aslinya, ada banyak ras sihir yang dijelaskan, tetapi mereka masih hanya ada di galaksi Bima Sakti yang kecil. Berapa banyak galaksi yang ada di alam semesta? Masih banyak tempat lain yang menunggu untuk dia jelajahi. Wajar saja ia tidak bisa menghadirkan gambaran alam semesta kehidupan sebelumnya ke sini, namun hal itu tidak menghalanginya untuk menyadari luasnya alam semesta. Sambil tersenyum ringan, Xia terus mengamati semua relief dan keterampilan rahasia. Namun, yang dia sesalkan adalah dia tidak dapat menemukan keterampilan rahasia untuk meningkatkan konstitusi Saiyan. Orang Xia tidak dapat bertahan hidup di lingkungan vakum ruang angkasa yang merupakan batasan besar. Bagaimanapun, orang Xia masih termasuk dalam kategori ras manusia dan berbeda dengan makhluk kosmik yang memiliki perawakan khusus. Karena dia tidak menemukan keterampilan rahasia yang memungkinkan Saiyan bertahan hidup dalam ruang hampa, Xia menghela nafas dengan penyesalan sebelum menjatuhkannya. Persyaratan untuk mengubah konstitusi lebih berat daripada memperpanjang umur atau bahkan hidup kekal. Aku khawatir bahkan membuat permintaan dengan bola naga, baik bola naga bumi atau bola naga planet Namek, tidak dapat terkabul. Karena ini merupakan pelanggaran terhadap hukum dasar alam semesta. Ini seperti orang biasa yang ingin memperoleh kekuatan atau konstitusi Majin Buu, yang berada di luar kemampuan Shenron. Xia masih ingat deskripsi dari karya aslinya. Meskipun kekuatan Earth Shenron luar biasa, ia tidak dapat melebihi batas atas kami. Oleh karena itu, berurusan dengan Vegeta yang telah tiba di bumi pada chapter-chapter awal berada di luar kemampuannya, kemampuan Porunga dari planet Namek lebih kuat dari Shenron bumi, tetapi untuk membawa kembali Son Goku dalam bentuk Super Saiyan dari planet asing memerlukan persetujuan Son Goku. Dari sini, Xia dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Shenron mungkin ajaib, dan hampir maha kuasa dalam beberapa aspek.
Namun jika menyangkut sesuatu yang kekuasaannya berada di atas mereka, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin mengubah konstitusi sepenuhnya, atau bahkan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Shenron di bumi dan Porunga di planet Namek tidak dapat melakukannya. Mungkin, hanya Shenron yang lebih kuat yang bisa. Kembali ke poin utama, sejak dia datang ke planet Yardrat, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Yardratian yang membawa mereka ke sini menyatakan bahwa mereka tidak dapat mempelajari lebih dari 2 keterampilan rahasia, tetapi Siaya merasa bahwa rohnya masih dapat menahan keterampilan rahasia. Namun, demi alasan keamanan, Siaya tidak memilih keterampilan rahasia tipe pertarungan, melainkan memilih yang kecil, keterampilan rahasia tambahan. Ini adalah keterampilan rahasia kecil yang dapat membantu menjaga penalaran dan mengumpulkan informasi tentang lawan, mata roh. Keterampilan rahasia ini tidak memerlukan sedikit pun kekuatan pertempuran, dan persyaratan penggunaannya juga rendah. Siaya dapat mempelajarinya hanya dalam beberapa hari. Setelah mata roh diaktifkan, cahaya redup menutupi matanya. Siaya menggunakan keterampilan rahasia di dekat Siling dan Miers. Segera, perasaan menyegarkan muncul di benaknya dan usia serta kemampuan Siling dan Miers melayang di benaknya. Siling, 13 tahun, kekuatan pertempuran 144.000. Miers, 6 tahun, kekuatan pertempuran 3.100. Kemampuan ini sangat nyaman. Dengan kemampuan ini, mustahil bersembunyi darinya. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Siaya ingat bahwa ketika dia dan Siling pertama kali memasuki ruang waktu hiperbolik, usianya seharusnya bertambah 1 tahun, tetapi nilai yang baru saja ditampilkan belum ditambahkan ke dalamnya. Rupanya, itu dihitung berdasarkan waktu kosmik. Saat ini, Siaya melihat awan gas merah di atas kepala Siling. Dosa, 15.400. Melihat awan gas merah itu, Siaya menarik napas dalam-dalam sebelum pupil matanya menegang. Mungkinkah awan merah dosa ini menjadi standar bagi Raja Neraka untuk menghakimi suatu jiwa? Memikirkan apa yang dikatakan Yardratian tentang pergi ke neraka dan semacamnya, wajah Siaya menjadi serius. Sepertinya dia harus mementingkan hal itu. Di Dragon Ball World, orang yang mati bukan berarti akhir hidupnya. Mereka masih harus terus tinggal di dunia bawah untuk jangka waktu tertentu. Di sisi lain, dia menghela nafas lega saat dia melihat ke arah Miers. Karena anak ini belum pernah keluar dari planet Vegeta, awan gas merah di atas kepalanya sangat kecil dan tipis sehingga hampir tidak terlihat. Dosanya hanya 300 poin. Sesampainya di sisi Bardock, dia menggunakan Spirit Eye untuk melihat situasi Bardock. Setelah melihat datanya, Siaya hanya bisa menghirup udara dingin. Bardock, 32 tahun, kekuatan pertempuran 39.200. Adapun dosanya mencapai 7.676.000. 7,676 juta dosa. Berapa banyak planet yang harus dihancurkan untuk mencapai hal ini? Orang Siaya seperti Bardock tidak sedikit di planet Hongshan. Saat ini, Siaya mengambil keputusan. Setelah kembali, dia harus mereformasi Saiyan dengan benar. Jika tidak, dipastikan mereka semua akan masuk neraka setelah kematian. Saya telah mendengar bahwa Saiyan di alam semesta 6 dipekerjakan oleh kekuatan yang saleh dan juga menyelamatkan planet-planet yang berada dalam kesulitan. Jadi, setelah kematian, mereka semua masuk surga. Dibandingkan dengan orang Saiya di sini, perbedaannya terlalu besar. Siaya dengan lembut menggerutu ketika dia berpikir bahwa dia perlu menerapkan beberapa tindakan. Bukankah Saiyan adalah ras pertarungan? Bukankah mereka senang berkelahi? Kemudian, mereka harus pergi dan mencari misi yang harus dilakukan. Menjadi seorang pemimpin sangatlah menuntut karena dia juga harus memperhitungkan situasi. Setelah kematian, mereka, pikir Siaya. Apakah masih ada pemimpin yang lebih berkualitas darinya? Babak 102, Kekuatan Pendingin. Setelah dia mengambil keputusan, Siaya merasa lega. Setelah itu, ketika dia mengharapkan Siling dan yang lainnya untuk berlatih sebentar, dia berpikir sejenak dan menggunakan transmisi instan, meninggalkan planet Yardrat. Saat Siaya pergi, Yardratian, yang tinggal di pilar batu yang menjulang tinggi, membuka matanya dan dengan tenang melihat ke arah kepergian Siaya, lalu sekali lagi menutup matanya seolah-olah seorang biksu tua sedang duduk bermeditasi, lingkungan sekali lagi tenggelam dalam keheningan. Alam semesta yang tenang sangatlah luas dan tidak terbatas, dan banyak sekali bintang yang bersinar seperti batu permata yang menghiasi angkasa luar yang tampak tenang. Di bagian utara area utara, pesawat ruang angkasa baru berbentuk cakram yang tersusun rapi dalam barisan sedang melaju melintasi ruang angkasa dengan kecepatan tinggi. Ini adalah Green D-23 Starfield yang berada di bawah kendali Cooler Forces. Letaknya di persimpangan wilayah utara dan wilayah timur wilayah utara dan tidak jauh dari planet hijau tempat skuadron lapis baja dihancurkan. Saat ini, di tengah armada, di dalam pesawat luar angkasa mewah yang sangat besar, Cooler dengan wajah seperti embun beku sedang duduk di kursi utama ruang kendali pusat. Di bawah, lusinan jenis alien sedang duduk tegak dan dengan cermat menatap monitor sementara Raja Cooler sedang melakukan pengarahan misi. Aiolos, apakah kamu sudah menemukan pembunuh yang membunuh Salsa dan yang lainnya? Tiba-tiba, suara Cooler yang sangat dingin muncul sebelum suhu di dalam seluruh ruang kendali pusat turun drastis ke titik beku. Alien bernama Aiolos itu sepertinya tidak peduli dengan suasana dingin di sekitarnya.
Wajahnya tenang saat dia tersenyum dan dengan anggun membungkuk ke arah Kuler sebelum berkata, Raja Kuler, bawahan ini telah mengatur orang untuk menyelidikinya tetapi belum ada orang mencurigakan yang ditemukan. Milik korps khusus Kuler, Aiolos ini tampak halus dan sopan seperti seorang pria sejati, namun kenyataannya, dia adalah iblis yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Dulu, dia pernah bersaing dengan Salza untuk mendapatkan posisi Kapten Skuadron Lapis Baja. Sekarang setelah Salza meninggal, dia secara alami menjadi Kapten Skuadron Lapis Baja yang baru. Skuadron Lapis Baja baru ini masih merupakan skuad yang terdiri dari 3 orang, karena Kuler mengikuti sistem elit, dan hanya memilih ahli elit. Pasukan yang mengandalkan angka untuk menang, Kuler enggan melakukannya. Setelah mendengarkan Aiolos, Kuler mengangguk. Karena orang misterius itu bisa mengalahkan Salza dan yang lainnya, kekuatan mereka tentu tidak rendah. Namun, Salza bahkan tidak diberi cukup waktu untuk menyampaikan berita. Benar-benar ahli yang kuat, saya khawatir raja ini harus mengambil tindakan secara pribadi. Kuler menjilat bibir ungunya sebelum seringai terbentuk di sudut mulutnya. Pupil matanya yang berwarna merah darah menatap ke kejauhan saat dia berbicara dengan suara sedingin es, saya tidak peduli siapa orang lain. Mereka yang menyinggung perasaanku, Kuler tidak akan pernah bisa bertahan. Orang itu sedang mendekati kematian, tapi di wilayah utara, tidak banyak ahli sekuat itu. Berbicara dengan santai, Aiolos tampak tenggelam dalam pikirannya. Hehe, kecuali ayah raja ini, Raja Dingin dan adik laki-lakiku yang tidak berguna, Frieza, satu-satunya yang akan dilirik raja ini adalah siput itu. Namun, dengan kelihayan Slug, dia seharusnya menyadari bahwa Salza adalah pribadi raja ini. Untuk waktu yang lama, setiap orang memikirkan urusannya masing-masing dan hidup bersama secara harmonis. Jadi, dia tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Kuler menggelengkan kepalanya karena dia memiliki kesan yang baik tentang orang ambisius dan kejam yang menduduki suatu wilayah. Tapi, pada akhirnya, meski memiliki kesan yang baik, dia adalah orang tertinggi di antara orang-orang pendek, tidak mungkin Kuler menganggap serius Slug itu. Asteris yang terkuat di antara yang lemah. Sebagai ahli terkuat dari ras Frost Demon, kekuatan Kuler bahkan lebih menakutkan dari Frieza. Mereka mengaku sebagai anggota ras terkuat di alam semesta, sehingga mereka memang sangat percaya diri. Anggota mereka terikat es sepanjang hidup mereka. Semakin panjang segelnya, semakin kuat kekuatannya. Secara keseluruhan, mereka adalah ras pertarungan yang sangat langka di alam semesta. Baik itu bakat atau potensi, keduanya sangat tinggi. Dibandingkan dengan mereka, orang saya yang memproklamirkan diri sebagai ras pertarungan bahkan tidak layak untuk disebutkan. Jurang di antara mereka sangat besar, sejauh awan dan lumpur. Setiap orang yang disebutkan oleh Kuler adalah karakter tingkat penguasa di alam semesta. Ekspresi Aiolos khawatir karena dia memamerkan dirinya sebagai ahli yang kuat di hadapan Raja Kuler ketika dia juga sangat lemah, oleh karena itu dia menjadi patuh. Matanya berkeliling sambil menghapus senyuman dari wajahnya dan berkata, karena pihak lain dapat menyingkirkan orang-orang kita satu demi satu, mungkin mereka memiliki kemampuan khusus. Hehe, mungkin. Kuler menjawab dengan santai, namun hatinya memikirkan tentang pohon buah perkasa. Kematian Salza dan lainnya tidak membuatnya sedih. Ia hanya khawatir apakah informasi Tree of Might's Fruit bocor atau tidak. Jika iya, maka Salza memang pantas mati. Pada saat ini, alien berlari dengan panik dan datang ke tengah aula sebelum dengan gemetar jatuh ke tanah dan berkata, Raja Kuler, resimen ketiga menghadapi musuh yang kuat di planet Picu dan hampir dihancurkan. Oh, resimen ketiga, yaitu pasukan andalan raja ini. Tidak disangka mereka akan menghadapi musuh yang kuat. Suara Kuler acuh tak acuh, tetapi semua alien, yang sangat mengenal temperamen Raja tahu bahwa Raja Kuler sangat marah saat ini. Jadi semua orang tetap diam, dan tidak berani menonjol. Semakin tenang King Kuler, akan semakin besar badai yang terjadi setelahnya. Aiolos menyeringai sebelum melangkah maju, yang mulia, kekuatan pertempuran beberapa kapten resimen ketiga lebih dari 10.000. Hampir bisa menghancurkan resimen ketiga berarti pihak lain sangat kuat. Mungkin itu ada hubungannya dengan kematian Salza. Kuler tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, raja ini juga berpikir begitu. Beri perintah, segera berangkat ke planet Picu. Raja ini akan memusnahkan semut-semut itu sepenuhnya. Planet Picu, Siaya dengan tenang memandangi selusin alien berambut panjang di depannya. Setelah meninggalkan planet Yardrat dengan transmisi instan, Siaya berkeliaran di alam semesta melalui teleportasi dan dengan cepat menjadi lebih fleksibel dalam menggunakan transmisi instan. Sebelumnya, untuk berteleportasi, ia membutuhkan koordinat tetap antara kedua planet, dan itu juga menghabiskan banyak energi. Padahal, transmisi instan planet Yardrat perlu memperbaiki aura target. Kini setelah keduanya digabungkan, Siaya terasa seperti ikan berenang di lautan luas sebebas burung terbang di langit tanpa batas asteris. Sekarang tidak ada lagi yang dapat menghalanginya. Asteris kutipan dari Wu Chengen, perjalanan ke barat. Setelah berteleportasi dari satu planet ke planet lain, Siaya memasuki wilayah pengaruh planet Picu. Baru setelah dia masuk, dia menemukan bahwa planet Picu berada di bawah kendali Kuler dan ditempatkan di korps resimen ketiga Kuler. Memikirkan dosa merah tua pada dirinya, Siaya merasa perlu untuk membereskannya dan mengumpulkan beberapa perbuatan baik. Jadi dia memilih resimen ketiga ini untuk diserang dan, apalagi,
ketika dia membunuh beberapa alien dari resimen ketiga, dia menemukan bahwa dosanya benar-benar berkurang sedikit. Meskipun dosa dan perbuatan baik tidak bisa saling menghapuskan, melakukan lebih banyak perbuatan baik selalu merupakan sesuatu yang dapat membuat orang merasa sangat nyaman. Matanya bersinar seolah dia tiba-tiba menemukan harta karun. Alien-alien yang masih hidup itu, di matanya, sepertinya telah menjadi peti harta karun yang berjalan. Dosamu sangat serius, biarkan kematianmu memberikan kontribusinya. Oleh karena itu, Siaya dengan cepat mulai mengambil tindakan, dan dosa-dosa di atas kepalanya mulai berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah membunuh beberapa alien yang rupanya adalah pemimpin, dosa Siaya mulai berkurang. Hehe, kamu punya lebih dari selusin yang tersisa, datang dan dengan patuh menerima kematianmu. Melihat alien jelek itu, suara Siaya acuh tak acuh. Para alien itu melangkah mundur dan menjerit keras, memasang ekspresi berani, siapa kamu? Kami korps yang bekerja di bawah King Cooler. Karena menyerang kami, King Cooler tidak akan melepaskanmu. Mendengar nama Cooler, Siaya membeku sesaat sebelum memperlihatkan senyuman cemerlang. Masing-masing alien ini memiliki kekuatan pertempuran lebih dari 10.000, namun saat ini, mereka hanya bisa menyebut nama Cooler untuk memberanikan diri. Sungguh menyedihkan. Babak 103, Cooler tiba. Apa menurutmu kamu bisa membuatku takut dengan menyebut nama Cooler? Bermimpilah. Skenario yang dibayangkan alien tidak muncul. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka menyadari bahwa nama Raja Cooler pun tidak dapat menghalanginya. Hati mereka tiba-tiba bergetar ketika rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul. Siaya perlahan melangkah maju, lalu tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa peringatan. Setelah melihat ini, saraf alien semakin tegang. Beberapa lusin orang berkerumun dan dengan waspada melihat kemana-mana. Tiba-tiba, sebilah pedang halus setipis sayap jangkrik yang terkondensasi dari ki muncul di atas, dan kemudian dari atas ke bawah, sebuah busur terang tergambar. Puci, pedang raksasa yang berisi ribuan kati berkekuatan besar turun dari langit. Karena terkejut, alien tersebut dengan sigap lari ke segala arah. Bergemuruh, pisau besar itu langsung menembus tanah, meninggalkan belahan yang sangat besar. Pada saat ini, wajah alien yang beruntung lolos dari bencana tidak bisa menahan keringat dingin, dan di dalam hati mereka bersyukur bahwa mereka cukup beruntung untuk melarikan diri dengan cepat. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Segera setelah suara seolah-olah itu adalah panggilan dari Dewa Kematian, sinar dingin muncul. Tubuh Siaya bersinar, dan serangan yang seperti aliran terus-menerus datang dari segala arah. Peng peng peng. Banyak tinju yang dipenuhi kekuatan kasar dan liar menghantam daging di tubuh. Seolah angin kencang menyapu, kekuatan tirani menghantam tanah, seketika menyebabkan bumi berguncang, dan satu persatu pegunungan runtuh. Alien, yang terkena tinju Siaya, tidak bisa bereaksi sebelum tubuh mereka dihancurkan oleh ki yang kuat, cairan kental tiba-tiba terciprat ke tanah. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 4-5 alien dari selusin. Saat ini, Siaya tidak menggunakan energi dan serangan kemampuannya seperti biasa, melainkan menggunakan sebagian besar kekuatan fisik dasar. Perasaan mengacungkan tinjunya dengan sepenuh hati membuat darahnya mendidih, sifat kekerasan Saiyan sepertinya telah terbangun pada saat ini. Sangat kuat, beberapa sosok tersebar dalam kekacauan, dan dalam sekejap mata terbang jauh. Untungnya 4 atau 5 alien yang masih hidup ini adalah yang paling menonjol di grup. Dan kekuatan mereka secara alami adalah yang terbaik di resimen ketiga. Namun saat ini, melihat pemandangan yang sangat kejam di hadapan mereka sangat ketakutan. Sekalipun mereka sombong, dan sering menggunakan pandangan menghina untuk mencemooh yang lemah, namun setelah melihat serangan Siaya yang kejam dan kuat, mereka mulai merasa khawatir di dalam hati mereka yang kuat. Jangan khawatir, King Cooler akan datang. Setiap orang harus bertahan sampai saat itu tiba. Salah satu alien yang memimpin berbicara kepada yang lain. Tapi orang itu sangat kuat. Kita tidak bisa melawannya. Alien yang berdiri di sampingnya berkata sambil mengerutkan alisnya. Brengsek, dari mana orang ini berlatih, dia bahkan lebih kuat dari Sir Salsa. Alien lain berbicara dengan suara gemetar, dia sudah kehilangan ketenangannya yang biasa. Kulit mereka agak pucat dan mereka semua bisa melihat kepanikan di mata satu sama lain. Sial, kita akan bertarung habis-habisan dengannya. Menggeretakkan giginya, alien yang selama ini diam berteriak dengan marah. Namun, suaranya baru saja jatuh ketika sepasang mata sedingin es tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia melihat jari-jari Siaya dengan santai menggambar garis lurus di udara. Desir, tanpa waktu untuk bereaksi, sebuah kepala melayang tinggi, yang matanya masih memiliki sedikit keheranan dan ketidakpercayaan, dan kemudian kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur sebelum segera mati. Tidak baik, semuanya cepat lari. Kemalangan yang tiba-tiba dan tak terduga membuat takut para alien itu. Setelah itu, mereka menenangkan diri dan berpencar ke segala arah untuk melarikan diri. Hari ini tidak ada di antara kalian yang bisa lolos hidup-hidup. Wajah Siaya tenang saat dia melihat alien yang mencoba melarikan diri, dan kemudian dia kembali berakselerasi. Sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, mengejar alien tersebut. Di level Siaya, membunuh alien ini hanya dengan kekuatan tempur beberapa 20.000 semudah mengedipkan mata. Dalam beberapa tarikan napas, beberapa benda di langit tiba-tiba berhenti, lalu jatuh lurus ke bawah. Mereka telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan sebelum mencapai tanah. Mulai sekarang, resimen ketiga Cooler telah disingkirkan dari alam semesta.
Suara sedingin es terdengar di udara. Emosi Xiaya melonjak. Belum lama ini, dia harus mengandalkan keberuntungan dan banyak kebetulan untuk bertarung dengan Zarbon. Tapi sekarang membunuh alien yang levelnya sama dengan Zarbon, dia bisa melakukannya hanya dengan berpikir dan bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Tanpa disadari, dia sudah menjadi begitu kuat. Tapi itu masih belum cukup. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa sedikit kekuatannya, meskipun cukup untuk tampil angkuh di depan alien biasa, masih jauh dari cukup kuat. Orang-orang seperti Frieza, Cell, Majin Buu, dengan santainya bisa menyebabkan langit runtuh dan bumi retak hanya dengan menginjak kaki mereka sementara dia masih jauh dari bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka seperti tembok gunung besar yang terbentang di jalan menuju pertumbuhan, menjulang tinggi, megah dan mendominasi. Hanya bisa melihat dari jauh, dan tidak bisa menyentuh. Inilah yang disebut, bukit yang tinggi dipandang, jalan besar itu mudah untuk dilalui, meski tak mampu dijangkau, namun hati rindu. Akan datang suatu hari di mana dia juga akan mencapai ketinggian mereka dan bahkan melampaui mereka, meninggalkan mereka jauh di belakang. Tiba-tiba pada saat ini, energi turun dari luar angkasa, mencekiknya. Karena terkejut, Xiaya mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, matanya berkedip dengan seberkas cahaya, perasaan menindas yang luar biasa. Energi ini, apakah kuler sendiri yang datang? Berbicara dengan lembut, dia mengangkat kepalanya sementara tubuhnya gemetar tanpa sadar. Aura kuler memberinya perasaan menindas yang tak terhingga, namun pada saat ini, darah di nadinya malah mengalir deras, memberinya perasaan gembira. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi kuler secara langsung sangatlah tidak rasional. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi kuler. Dan apakah dia bisa bertahan masih belum diketahui. Dia harus menggunakan transmisi instan untuk pergi sebelum kuler tiba. Tapi garis keturunan Saiyan membuat darahnya mendidih. Memang menakutkan, tapi membuatku bersemangat Xiaya memamerkan giginya dan tertawa dengan gagah berani sambil menatap langit dengan penuh perhatian, tetapi setelah berpikir, dia memutuskan untuk pergi. Ini masih bukan waktu yang tepat untuk bertemu kuler. Saat dia hendak pergi, tekanan kuat tiba-tiba menyelimuti Xiaya. Rasanya seperti, seolah-olah jatuh ke dalam gua es yang dalam dan tak berdasar. Sepertinya kuler telah menyadari keberadaanku. Tertegun, Xiaya menyadari bahwa ruang angkasa menjadi kacau di bawah tekanan yang sangat besar ini, mengganggu transmisi instannya. Tidak bagus, pikir Xiaya. Setelah udara bergetar, dia melihat bayangan hitam tiba-tiba muncul menembus awan, dan perlahan turun. Itu adalah pesawat luar angkasa yang sangat besar, sangat kontras dengan gaya balapan Frost Demon. Dia melihat bayangan besar pesawat luar angkasa turun di tanah terjal sebelum tentakel paduan padat jatuh ke tanah seolah-olah itu adalah tahu lembut. Setelah itu pesawat luar angkasa berbentuk cakram itu dengan cepat menjadi stabil. Setelah beberapa saat, pintu pesawat luar angkasa perlahan terbuka, dan alien yang mengenakan battle armor standar berbaris keluar dan membersihkan rintangan yang menghalangi. Dan di tengah, sosok ungu perlahan berjalan ke bawah, mulutnya melengkung sementara pupil merah seperti genangan darah api penyucian memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Itu lebih keren. Tidak ada yang bisa meniru kuler. Melihat orang yang memiliki aura superioritas itu, Xiaya dapat mengenali bahwa dia lebih keren dengan sekali pandang. Di kejauhan, tubuh Xiaya tanpa sadar mulai bergetar ketika sepasang mata hitamnya tertuju pada kuler. Demikian pula, dia juga memperhatikan kuler menatapnya dengan ekspresi yang intens, tetapi matanya bahkan lebih dipenuhi dengan kekejaman dan keangkuhan saat dia melihat gemetar Xiaya dengan jijik. Tubuh kuler sebagian besar berwarna ungu sementara kepala, bahu, dan anggota tubuhnya ditutupi dengan baju besi batu pasir putih, dengan ekor ungu di belakangnya. Penampilan seluruh tubuhnya sangat mirip dengan wujud akhir Frieza. Hanya saja dibandingkan dengan bentuk akhir Frieza yang mungil, kuler tampil lebih maskulin. Biasanya, mereka mempertahankan penampilan yang mirip dengan wujud akhir Frieza. Kekuatan kuler melebihi Frieza lebih dari 1 atau 2 poin. Mungkin rumor transformasi tubuh keempat yang bahkan Frieza tidak pernah miliki juga benar. Mata kuler dalam dan menakutkan. Mata merahnya tampak seperti setan yang datang dari jurang maut. Energi yang menggemparkan dan meluap-luap di sekitarnya sedikit menyerang saraf Xiaya, dan suara di kepalanya terus bergema, mendesaknya untuk segera melarikan diri. Ekspresi Xiaya muram dan tegas. Pupil gelapnya bersinar dengan cahaya warna-warni sebelum dia diam-diam mengarahkan mata roh ke kuler. Lebih keren, 724 tahun, kekuatan pertempuran 150 juta. 150 juta, sebuah data mengejutkan muncul di depan matanya. Xiaya hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Memang benar, dia pantas dikenal sebagai jenius paling menonjol dari ras Frost Demon. Kekuatannya tidak terduga, kekuatan pertempuran yang diekspos saja adalah 150 juta, yang bahkan lebih hebat dari Frieza dalam bentuk pamungkasnya. Kekuatan aslinya. Dia terkejut karena ini masih merupakan kekuatan pertempuran kuler dalam keadaan normalnya. Jika transformasi tubuh keempat yang dirumorkan benar, maka kuler ini terlalu tangguh. Hati Xiaya bergetar. Dia tanpa sadar ingin pergi dari sini, tapi sekarang dia terkunci rapat oleh tatapan kuler sehingga dia tidak berani bertindak gegabah sama sekali. Bab 104, Disparitas Besar. Saya benar-benar tidak bisa bertindak sembarangan. Xiaya dalam hati memperingatkan dirinya sendiri. Biasanya, Frieza tetap dalam keadaan normal di mana kekuatan pertempurannya adalah 530.000 karena dia tidak mampu mengontrol energi di dalam tubuhnya dengan baik.
Namun kuler selalu menjaga penampilannya tetap mirip dengan wujud akhir Frieza. Jadi jelas kalau kekuatan kuler lebih sangar dibandingkan Frieza. Setidaknya untuk saat ini, Frieza sama sekali tidak sebanding dengan kakak laki-lakinya, Kuler. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Kuler lebih tua dari Frieza. Dari wujud akhir Kuler, dia tahu bahwa Kuler jauh lebih dewasa dibandingkan Frieza yang hanya bisa dianggap sebagai anak muda di Frost Demon Rache. Oleh karena itu, Xayah semakin merasa takut pada Kuler. Karena dia tahu ada perbedaan besar antara kekuatannya dan kekuatan Kuler. Mungkin, meski aku mengeluarkan kemampuanku dengan kekuatan penuh, aku akan mendapat masalah dalam menanganinya dan tidak akan bertahan lama. Menarik, melihat orang yang berdiri tidak jauh darinya, mata Kuler bersinar dengan sedikit keterkejutan sebelum senyuman kejam muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia berbalik ke arah Aiolos dan berkata, lihat kekuatan pertempuran si kecil itu. Mematuhi, Aiolos mengindikasikan bahwa dia akan meminta bawahan di sampingnya memeriksa menggunakan detektor skala besar. Karena detektor energi kacamata berlensa kaca biasa tidak efektif. Bip bip bip, setelah bunyi bip, hasilnya segera muncul di detektor. Melihat datanya, mata emas terang Aiolos tiba-tiba mengerut dan dia berkata dengan tidak percaya, mustahil, bagaimana kekuatan pertempuran orang ini bisa mencapai 161.000. Tidak mengherankan jika Aiolos kehilangan kendali atas dirinya sendiri seperti ini karena 160.000 kekuatan pertempuran Xayah terlalu mencengangkan dan bahkan lebih tinggi daripada miliknya dan mantan anggota skuadron lapis baja. Oh, jadi mungkinkah Salsa dan yang lainnya dibunuh olehnya? Berbicara dengan lembut, Kuler mengelus dagunya saat semburat cahaya berkedip di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, dengan ekor ungunya yang berayun di tanah, Kuler memperlihatkan senyuman sebelum aura sedingin es menekan ke arah Xayah. Hehe, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Apakah skuadron lapis baja raja ini dihancurkan olehmu? Kuler menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada santai. Ya, orang-orang skuadron lapis baja dibunuh olehku. Xayah langsung mengakui, hatinya sudah sangat waspada. Bang, ekor di belakangnya terbentur tanah segera menghancurkan batu padat. Melihat ini, Aiolos di sampingnya mencibir dan berpikir dalam hati, King Kuler pasti sangat marah. Manusia ini sedang mendekati kematian, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, malah membuat marah Raja Kuler. Hehe, sejujurnya, mau tak mau aku ingin merekrutmu. Bagaimana dengan itu? Sebagai kompensasi karena menghancurkan skuadron lapis baja raja ini, kamu bisa menjadi bawahan raja ini. Bersamaan dengan suara yang sedingin es dan dalam, perasaan tertekan yang kuat melanda. Xayah, yang berada di tengah pusaran, mengerutkan alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kekuatan Kuler. Kuler sedikit terkejut melihat Xayah mampu menahan tekanan auranya. Namun alien di dekatnya mengalami bencana. Meskipun mereka hanya berada di bawah sisa kekuatan aura Kuler yang mengesankan, seolah-olah perut mereka telah dipukul dengan kejam oleh palu yang berat, mereka mengalami kesulitan bernapas sementara otak mereka berada dalam kekacauan. Memaksa orang lain menjadi bawahanmu. Metode ini tidak terlalu cemerlang. Xayah menggelengkan kepalanya, sikapnya jelas menunjukkan penolakan. Petik 2, petik 2. Beberapa detik kemudian, Kuler menjilat bibirnya dan berkata dengan penyesalan, baiklah, kamu telah membuat raja ini marah. Bahkan jika kamu tangguh, raja ini telah memutuskan untuk menghancurkanmu. Niat membunuh yang haus darah muncul menyebabkan orang merasa khawatir. Pada akhirnya, kita masih harus bertarung. Xayah dengan ringan menghela nafas tetapi ketika semuanya telah mencapai tahap ini, berbicara terlalu banyak tidak ada gunanya. Xayah menjadi sangat serius. Menghadapi Kuler yang sangat kuat, dia tidak berani berpuas diri. Kemampuan luar angkasanya sudah siap, selama dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menemukan ruang tanpa halangan yang tidak lagi membeku, dia akan segera kabur. Pada saat yang sama, kemampuan waktunya juga telah mengumpulkan energi yang cukup dan menunggu untuk memfasilitasi yang pertama. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul di kegelapan. Suasana hati Xayah berfluktuasi dan menjadi orang pertama yang melancarkan serangan. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Dia melepaskan seluruh kekuatannya dan langsung menyerang Kuler tanpa meningkatkan pertahanan yang tidak perlu. Kuler mendengus, bola matanya sedikit berputar dan terus mengamati sekeliling untuk menangkap sosok Xayah. Segala sesuatu di sekitarnya mulai dari rumput hingga pepohonan ada di matanya. Berdebar, di bawah kemampuan waktu, Xayah tiba-tiba muncul di hadapan Kuler dan meninju perutnya dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi pada saat serangan itu terjadi, sebuah cakar yang kuat telah mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Segera, hati Xayah tercekat. Serangan pertamanya gagal, jadi dia segera mengerahkan kekuatannya untuk bersiap melarikan diri. Namun, dia sudah terlambat satu langkah. Mendengus dingin, kekuatan besar keluar dari cakar Kuler, menghempaskan Xayah. Tiba-tiba, dia dengan cepat menjadi titik hitam di langit seperti peluru meriam yang ditembakkan. Berhenti, jantung Xayah tergerak dan berusaha menghentikan tubuhnya. Namun, kekuatan Kuler begitu besar sehingga dia tidak bisa berhenti untuk beberapa saat. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Xayah tiba-tiba meluncurkan kemampuannya dan ruang di sekitarnya langsung membeku. Sama seperti jaring besar yang dengan cepat terbuka dan menangkap tubuhnya, tubuh yang menembak dengan cepat itu melambat.
Siaya menstabilkan tubuhnya dan kemudian mengamati sekeliling dengan cermat, seluruh tubuh dan pikirannya waspada sementara matanya bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, aura berdarah mendekatinya. Dia berbalik dengan waspada dan menemukan bahwa kuler tanpa sadar muncul di belakangnya. Oh, bocah, kemampuanmu tidak buruk. Itu benar-benar membuat raja ini menyukaimu, aku akan memberimu kesempatan lagi, apakah kamu bersedia bergabung dengan pasukan raja ini dan menjadi bawahanku? Kuler sekali lagi membuang ranting zaitun. Petik 2, petik 2. Namun, yang menjawabnya tetaplah tatapan mata yang tenang. Setelah hening beberapa saat, kuler merasa seperti kehilangan muka. Wajahnya berubah suram, sementara mata merahnya menjadi lebih menyeramkan, dan aura sedingin es menjadi lebih kuat. Bagus, 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 raja ini tidak menyukai orang sepertimu yang pantang menyerah, aku harus melenyapkanmu secepat mungkin. Segalanya menjadi sunyi setelah suaranya jatuh. Angin sedingin es bertiup. Langit tiba-tiba berubah warna, dan awan lenyap sama sekali. Suasana gelap penuh sensasi menindas. Di bawah, semua alien yang menemani kuler gemetar ketakutan. Aiolos mengangkat kepalanya, mulutnya menyeringai. Akhirnya, anak bodoh ini membuat Raja Kuler marah. Tapi itu yang terbaik, dia tidak ingin pengikut lain selain King Kuler. Apalagi orang tersebut masih sangat muda. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggulung pasir, dan ranting-ranting mati serta dedaunan yang layu menari-nari dengan hati-hati ditiup angin. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi yang berayun lembut berubah menjadi badai angin, medan perang yang sunyi tampak seperti akhir dunia, dan telah menyelimuti orang-orang dengan ketakutan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Siaya dan Kuler bertindak pada saat bersamaan. Dengan bantuan kemampuan waktu, tubuh Siaya bergerak penuh semangat dan segera melancarkan serangan sengit ke lawannya. Untuk sesaat, suara pukulan dan tendangan tak henti-hentinya, dan kedua siluet samar itu terus berkibar dan menyerang dengan ganas. Meskipun kekuatan Siaya tidak seberapa dibandingkan dengan Kuler, dia bahkan belum berada pada levelnya sementara kecepatannya juga jauh dari mampu mengimbangi ritme Kuler. Namun, seperti kata pepatah, dalam dunia seni bela diri, kecepatan menentukan pemenang. Kecepatan adalah suatu keharusan dalam pertarungan. Dalam setiap interaksi singkat selama pertarungan, Siaya sedikit menggunakan kemampuan waktunya, namun meski begitu, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sedangkan Kuler masih terlihat tenang dan nafasnya bahkan tidak ada perubahan apapun. Saat ini, Aiolos, yang menyaksikan pertarungan dari jauh, benar-benar mati rasa, atau mungkin dia shock dan tidak bereaksi sejak awal pertarungan. Kekuatan Kuler bukanlah hal yang mengejutkan baginya, tapi dia tidak menyangka bahwa pria di depannya yang muncul entah dari mana, sebenarnya memiliki kecepatan yang begitu cepat, dan dia bahkan bisa berselisih dengan Kuler selama beberapa gerakan. Hal ini menyebabkan dia terkejut dan takut, tapi untungnya, keterampilan King Kuler bahkan lebih baik. Perbedaannya terlalu besar, rasa sakit melonjak di tenggorokannya, dan dengan kekuatannya yang terkuras abis, Siaya menyadari bahwa Kuler masih memainkan permainan kucing dan tikus bersamanya. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali dan hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Di sisi lain, dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, apakah yang disebut orang kuat semuanya sombong dan menghina. Zarbon dulu seperti itu, sekarang lebih keren juga. Babak 105, Penghancuran Planet. Kesombongan ahli yang kuat adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Siaya. Di matanya, betapapun biasa-biasa saja lawannya, Anda harus bertarung dengan kekuatan penuh untuk menghadapinya. Karena tidak menutup kemungkinan kamu akan bertemu dengan lawan yang merupakan serigala berbulu domba, dan mengalami kegagalan yang tidak terduga karena kecerobohan. Mungkin, karena mereka belum pernah menghadapi situasi yang tidak menguntungkan di masa lalu, hal ini menyebabkan ahli kuat seperti Frieza dan Kuler selalu bersikap bermain-main terhadap musuhnya selama pertempuran. Melihat dengan wajah bermartabat ke arah Kuler yang melayang di langit, dia diam-diam mengunyah kacang senzu yang dia simpan sebelumnya di mulutnya dan menelannya. Siaya mengatupkan giginya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian, gelombang pertempuran baru dimulai lagi. Gemuruh, gemuruh, udara masih dipenuhi bau asam. Awan gas tipis membagi langit biru menjadi dua bagian. Itu seindah mimpi. Puci, pedang berdarah menyembur keluar, dan tubuh Siaya dengan cepat terbang seperti bola meriam sementara udara di sekitarnya mengeluarkan suara gesekan bersiul. Gemuruh. Kemanapun gelombang kejut lewat, semua hutan dan sungai yang menghalanginya hancur. Pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang tak terhitung banyaknya tumbang dan tersapu ke langit. Dia sekali lagi merentangkan tangannya untuk berhenti di udara. Pada saat ini, aura Siaya jauh lebih lemah dari sebelumnya dan terengah-engah, terlihat agak lelah. Dan sangat kontras dengan dia, ekspresi Kuler santai dan tenteram, tanpa rasa lelah sama sekali. Dengan tawa setan, Kuler perlahan melayang dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tiba di suatu tempat yang hanya berjarak belasan meter atau lebih dari Siaya, dan menatapnya dengan penuh minat. Setiap orang dari ras Frost Demon yang kuat memiliki sifat yang mirip dengan Kuler karena mereka dilahirkan dengan cadangan energi yang besar, sehingga mereka tidak pernah berada di ambang kematian. Oleh karena itu, mereka terutama suka melihat makhluk hidup lain yang bergumul dengan hidup dan mati. Itu membuat mereka senang dari lubuk hati yang paling dalam. Siu, siluet Kuler sekali lagi menghilang, dan kembali muncul di depan Siaya sebelum menendang dadanya. Segera,
Siaya menyilangkan tangannya dan menangkap kakinya, tetapi ketika menghalangi kakinya, raut wajah Siaya tiba-tiba berubah karena kekuatan ledakan yang besar tidak mudah untuk dinetralkan. Tubuh Siaya ditendang terbang jauh ke kejauhan. Jika bukan karena penempaan yang dialami tubuhnya dengan bantuan kekuatan ruang waktu, yang membuatnya luar biasa kuat, maka tendangan tadi akan mematahkan tangannya. Sangat kuat, merasa seluruh tangannya masih kesemutan, Siaya memamerkan giginya, dan beberapa ide terlintas di benaknya namun akhirnya dia hanya bisa memaksakan senyum. Menolak kekuatan dengan kekuatan tidak akan berhasil. Saya hanya bisa mencari metode lain. Setelah pemikiran ini muncul, cahaya abu-abu keperakan muncul di matanya. Siaya mengerti bahwa dia sama sekali bukan lawan Kuler. Jadi, sebelum terlambat dia harus menggunakan skill penentunya. Pembekuan ruang waktu. Tiba-tiba, dunia biru sedingin es menutupi seluruh planet. Gerakannya ini jauh lebih kuat daripada Time Freeze sebelumnya berkali-kali. Untuk sesaat, seluruh ruang dan waktu planet Picu mengalami stagnasi secara bersamaan. Di dunia biru es, kepala Aiolos dan alien lainnya terangkat dengan ekspresi tenang. Mereka masih hidup dalam timelin mereka tanpa mengetahui bahwa ruang waktu mereka yang sebenarnya telah membungkuk. Tidak jauh dari situ, Kuler yang angkuh dan menyendiri itu terhenti di udara dengan cibiran masih menggantung di sudut mulutnya. Setelah menghadirkan Kuler ke Space Time Freeze, konsumsi energinya sangat cepat. Saya harus bertindak cepat. Konsumsi energi yang cepat tidak memberinya banyak waktu untuk merenung karena energi Kuler terlalu tinggi. Sebagaimana matahari menarik bumi untuk berputar mengelilinginya, jika sebaliknya dan matahari dibuat berputar mengelilingi bumi, hal ini hampir tidak mungkin terjadi. Dia secara naluriah menyimpulkan bahwa waktu Space Time Freeze, mungkin bahkan tidak akan mencapai 1 detik. Namun kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mata Kuler yang terhenti dalam ruang waktu tiba-tiba bergerak, dan kemudian aura menakutkan dan menggemparkan bumi menyapu ke segala arah. Retakan, dunia biru es yang jernih tiba-tiba retak seperti cermin halus. Tidak baik, ekspresi terkejut muncul di wajah Siaya. Dia tidak menyangka Kuler bisa membebaskan diri dari batasan ruang waktu. Bagi Kuler, yang hampir 1000 kali lebih kuat darinya dibandingkan dengan kekuatan pembatasannya, kemampuan Siaya masih di luar jangkauan, dan mereka sedikit lebih buruk. Mengenai Kuler yang 1000 kali lebih kuat darinya dalam menahan kekuatan, kemampuan Siaya, pada akhirnya, masih lebih buruk daripada miliknya, dengan selisih yang kecil. Retakan kecil mulai muncul dari tengah dan kemudian meluas ke segala arah. Segera, dunia biru es menjadi potongan-potongan kristal berkilau berpendar dan pecahan-pecahan kecil yang tampak berwarna-warni dan bersinar perlahan menghilang bersama angin. Serangan balik yang hebat terjadi, dan dia merasakan langit dan bumi berputar sementara pembuluh darahnya tampak terbuka. Puci, seteguk besar darah muncrat. Untuk sesaat, semangat Siaya merasa lesu. Kuler sangat kuat bahkan kemampuan ruang waktu tidak dapat membatasinya. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia menghilangkan noda darah di sudut mulutnya. Ketika ruang waktunya dihancurkan secara paksa, itu jauh lebih sulit untuk ditahan daripada ketika Zarbon telah menghancurkan kemampuan luar angkasanya. Tampak pucat pasi, Siaya tertawa getir. Ini adalah skill penentunya yang digunakan saat berada di bawah tekanan. Justru karena dia memiliki skill seperti ini maka dia berani bertahan dan melawan Kuler sambil tetap mengetahui bahwa perbedaan di antara mereka begitu besar. Sekarang bahkan kemampuan ruang waktunya tidak berfungsi, maka tidak ada gunanya tinggal sama sekali. Dia hanya bisa mencari cara untuk melarikan diri. Oh, keterampilan ajaib apa itu? Kamu baru saja menggunakan gerakan aneh, kan? Tutut, tiba-tiba membuatku kehilangan akal sehat. Saya menjadi semakin tertarik. Kuler dengan dingin tersenyum dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap, dia sekali lagi tiba di samping Siaya. Tidak baik, banyak pemikiran terlintas di benaknya, wajah Siaya terus berubah, tetapi mengenai posisi dominan Kuler, dia tidak memiliki metode apapun untuk menghadapinya saat ini. Tangan seperti cakar baja mencengkeram lengannya sementara tangan lainnya melayangkan pukulan ke arahnya. Ki yang merajalela mengamuk di sekitarnya. Setelah itu, waktu seolah berhenti ketika bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang dengan kejam ke arah Siaya. Ledakan. Siaya tidak bisa bereaksi sama sekali ketika kekuatan brutal menembus perutnya. Kemudian, dengan pukulan yang berat, Siaya ditembak jatuh dari ketinggian. Gemuruh, kawah berdiameter beberapa meter muncul di permukaan tanah dan langsung memercikkan kerikil dan tanah kuning hingga ratusan meter di atas permukaan tanah. Gelombang udara yang tak terlihat membengkokkan semua pohon sementara beberapa pohon lebat langsung patah dari tengahnya. Sosok Siaya tenggelam di bawah tanah dan menghilang sepenuhnya. Kuler memandang kawah dengan tenang untuk beberapa saat. Tidak ada reaksi untuk waktu yang lama. Bibirnya menyeringai untuk waktu yang lama sampai Aiolos maju dan berkata, Raja Kuler, reaksi energi telah hilang, anak itu seharusnya mati. Suara acuh tak acuh Kuler terdengar, ekor ungunya berayun ke tanah, dia berbalik dan berkata, ayo pergi, kita akan meninggalkan planet ini. Ya, Aiolos dengan ringan membungkuk dengan sopan, dan kemudian mengarahkan alien bawahannya untuk menangani situs tersebut. Segera, pesawat luar angkasa berbentuk cakram itu lepas landas, keluar dari atmosfer dan tiba di tempat yang jauh dari planet sebelum berhenti. Kemudian Kuler melayang keluar dari pesawat luar angkasa dan menatap dengan ekspresi menyeramkan ke planet Picu besar yang berputar dengan sendirinya di garis pandangnya.
Dia mengulurkan jarinya, dan percikan api muncul di ujung jarinya sebelum segera berubah menjadi bola api besar dengan diameter beberapa ratus meter. Bola kematian. Sambil tersenyum kejam, dia mengarahkan jarinya, dan bola api besar yang mengandung energi luar biasa, dengan cepat meluncur menuju planet Picu. Gerakan ini sangat mirip dengan bola penghancur planet milik Frieza. Setelah terkena dampaknya, planet Picu akan menjadi debu di alam semesta. Melihat bola api besar yang perlahan mendekati planet ini, Cooler tertawa terbahak-bahak sementara Aiolos dan yang lainnya di pesawat luar angkasa memperlihatkan senyuman gembira. Hancurkan mayatnya, dan hilangkan sumber masalahnya. Ini adalah cara ras Frost Demon menangani berbagai hal. Belum lagi pendeteksi energi itu hanya digunakan untuk memastikan pihak lain sudah mati. Biarpun dia abadi, dia tidak akan bisa lepas dari serangan kuat Death Ball. Setelah Death Ball jatuh, di tengah ledakan terang yang mengejutkan, planet Picu melebur seluruhnya menjadi bubuk halus di langit berbintang alam semesta. Sangat puas, Cooler menarik kembali senyumnya sebelum memimpin bawahannya menuju markas. Bab 106, Pelatihan dan Peninjauan. Di dalam alam semesta, di galaksi yang besar dan biasa. Setelah beberapa waktu, siluet Xiaya muncul di sebuah planet. Begitu dia jatuh ke tanah, gaya gravitasi yang sangat besar bekerja pada tubuhnya, menyebabkan dia terengah-engah. Di luar dugaan, planet ini memiliki gravitasi sekitar 100 kali lipat bumi. Memikirkan situasi kritis sebelumnya, dahi Xiaya berkeringat. Ketika ruang waktu hancur, dia juga menderita serangan dahsyat dari Cooler yang menyebabkan semua organ internalnya hancur, rasa sakit yang hebat hampir menyebabkan dia pingsan dan mati. Untungnya, di saat kritis, Xiaya mengeluarkan kacang senzu sambil meronta dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, di bawah pengobatan kacang senzu, luka di tubuhnya sembuh total. Namun pada saat itu, Xiaya terkubur dalam-dalam di dalam tanah. Setelah mengetahui bahwa ada perbedaan besar antara dirinya dan Cooler, minat Xiaya berkurang. Dengan tegas, dia menyembunyikan auranya dan menggunakan transmisi instan untuk meninggalkan planet Picu. Cooler memiliki 150 juta kekuatan pertempuran dalam keadaan normal. Dan ada juga rumor bahwa dia mengalami transformasi tubuh keempat. Saya khawatir hanya dengan bertransformasi menjadi Super Saiyan, saya bisa bertarung dengannya. Xiaya sadar sepenuhnya bahwa dia masih belum memiliki kekuatan untuk melawannya, oleh karena itu dia memadamkan kepahitan di hatinya. Namun, meski dia belum meraih keuntungan sedikit pun dalam pertarungan pertamanya dengan Cooler, hal itu memberinya pengalaman langka. Kali ini, saya benar-benar impulsif. Sambil menghela nafas sedikit, Xiaya menghentikan renungannya dan mulai dengan cermat memeriksa dan menganalisis perilaku impulsifnya. Sejujurnya, jika bukan karena Cooler memiliki sikap main-main dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, masih belum pasti apakah dia bisa melarikan diri. Konfrontasi, bertemu kekuatan dengan kekuatan, ketika perbedaan kekuatan besar adalah seperti bermain api. Ini juga menyoroti keterbatasan negara adidaya, memberikan tamparan pada Xiaya karena terlalu mengandalkan kemampuan ruang waktu. Sepertinya kemampuan ruang waktu hanya bisa berfungsi sebagai penguat saat bertarung. Sampai batas tertentu, masih belum bisa diandalkan untuk digunakan sebagai jurus finishing. Ini seperti berjudi, dan dia hampir kalah total kali ini. Memikirkan bahaya sebelumnya, dahi Xiaya tidak bisa menahan keringat dingin. Tapi ras Frost Demon benar-benar terlalu tangguh. Untungnya perlombaan semacam ini tidak memiliki banyak anggota. Jika tidak akan ada cukup wilayah untuk mereka tempati. Ternyata, ada hukum keseimbangan di kedalaman alam semesta. Semakin kuat suatu ras, semakin sedikit jumlah mereka. Dalam buku aslinya, eksistensi yang lebih kuat dari ras Frost Demon tidak lahir secara alami kecuali dewa penghancur. Android, Majin Buu, dan Hirudegarn, masing-masing dari mereka kurang lebih memiliki jejak-jejak yang diciptakan secara artifisial. Tak heran jika ras Frost Demon selalu mengklaim dirinya sebagai ras terkuat di alam semesta. Judul ini sepertinya ada benarnya. Karena dia sudah memakan kacang senzu, vitalitas lembut mengalir ke seluruh tubuhnya dan dalam sekejap, kekuatan fisiknya pulih. Namun, meskipun kacang senzu telah menyembuhkan luka fisiknya, namun gejala sisa dari penghancuran kemampuannya tidak mudah untuk disembuhkan. Dengan perkiraan kasar, mungkin diperlukan waktu beberapa bulan untuk menyembuhkan jiwanya. Untuk saat ini, aku harus tenang dan meringkas dengan benar. Ekspresi merenung muncul di wajahnya. Dia harus merangkum apa yang telah dia pelajari selama lebih dari 10 tahun terakhir dan memahami jalan untuk menjadi kuat yang menjadi miliknya. Kaca, Xiaya sedikit melatih tubuhnya, dan tulangnya sedikit gemetar. Serangkaian suara, kresek, renyah seperti kacang digoreng tiba-tiba muncul. Menggerakkan ki di tubuhnya, Xiaya secara menakjubkan menemukan bahwa ki di dalam tubuhnya tidak terbatas seperti sungai yang bergelombang. Tanpa disadari, energi dalam dirinya meningkat. Dia menggunakan Spirit Eye untuk memeriksa tubuhnya dan data yang terungkap membuatnya sangat gembira. Xiaya, 13 tahun, kekuatan pertempuran 240.000. 240.000 kekuatan pertempuran, tiba-tiba meningkat sebesar 80.000. Xiaya agak tidak percaya. Setelah terakumulasi dalam beberapa tahun terakhir, dan mengalami pertarungan dengan Cooler, sebagian potensi dalam tubuhnya telah dilepaskan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan cedera Son Goku yang dideritanya di planet Namek yang tiba-tiba melonjak dari 90.000 kekuatan pertempuran menjadi 3 juta, Xiaya masih sangat puas.
Tingkah laku Son Goku yang melejit selalu menimbulkan kesan curang yang terkesan sangat tidak wajar. Atau mungkinkah, Son Goku sudah lama tidak menggali akumulasi potensinya, dan tiba-tiba meledak. Pertama, saya harus terbiasa mengendalikan kekuatan baru ini. Dan juga harus mengobati luka yang diderita jiwaku. Xiaya dengan hati-hati merenung. Ia selalu percaya bahwa fondasi itu sangat penting. Ia ingin dapat memanfaatkan setiap energi kecil di dalam tubuhnya secara efisien sehingga dapat menjadi landasan bagi pertumbuhannya di masa depan. Maka di hari-hari berikutnya, Xiaya melakukan berbagai latihan di planet medium ini. 19.998, 19.999, 20.000. Setiap hari, Xiaya melakukan latihan rutin di planet yang memiliki gravitasi kuat ini. Setelah 20.000 lompatan terus-menerus, dia berhenti, menyeka keringat di wajahnya, dan dengan ekspresi tekad yang teguh di matanya, mulai berlari. Membawa beban berat di punggungnya, Xiaya terus berlari hingga langkah kakinya menjadi tidak stabil, dan rasa sakit yang hebat muncul di pahanya sementara rasa lelah dan pegal terus-menerus menyerang tubuhnya. Plop, tubuhnya jatuh ke tanah dan tertidur karena kelelahan. Beberapa jam kemudian, Xiaya bangun dan mulai melakukan latihan yang sedikit lebih sederhana dan intensitas sedang. Dengan cara ini, putaran demi putaran dan sedikit demi sedikit, dia menyempurnakan energi tubuhnya. 5 bulan kemudian, di hamparan luas bebatuan bergerigi yang bentuknya aneh, terik matahari menyinari langit dan terasa semacam rasa sakit yang menyengat. Di dekat hutan batu yang luas, beberapa gelombang energi meletus, berkilau dengan cahaya biru. Setelah menembakkan gelombang energi, Xiaya segera menggunakan teleportasi dan muncul di depan gelombang energi sambil mengambil posisi untuk menghentikannya. Gemuruh. Sebuah ledakan besar terjadi akibat benturan gelombang energi dengan tubuh dan setelah asap menyebar, Xiaya berdiri di sana tanpa kerusakan apapun. Dia kemudian menepuk-nepuk tubuhnya untuk membersihkan debu dari puing-puing ledakan. Cahaya terang melintas di matanya dan tubuhnya meledak dengan energi. Kaca. Gelombang-gelombang muncul di hamparan luas daratan dan celah gelap muncul di tanah keras. Xiaya sekali lagi mengerahkan kekuatannya dan ki di dalam tubuhnya menyembur keluar dengan momentum yang mengguncang bumi. Kedua tangannya diletakkan di dada dan jari-jarinya terentang saat bola energi besar mulai terbentuk. Bola energi itu bersinar dengan cahaya yang terang dan terik. Saat ini, Xiaya telah berubah menjadi bintang yang mempesona. Dan puing-puing di tanah perlahan terlepas dari gravitasi dan melayang di sekelilingnya. Mengambil tubuh Xiaya sebagai pusatnya, medan ki menyebar ke sekelilingnya, sejumlah besar ki terkondensasi menjadi satu dan seperti naga dewa yang mengaum dengan kejam menelan segala sesuatu di sekitarnya. Energi yang sangat murni menghasilkan suhu yang sangat tinggi, dan langsung melelehkan lapisan batuan di permukaan planet. Gelombang kejut yang kuat melewati tanah yang tidak rata dan gesekan tersebut menghasilkan suara kisi-kisi yang keras. Gemuruh. Awan jamur besar yang menutupi langit dan bumi muncul, menjulang tinggi ke udara sejauh 1 kilometer. Suasana tenang di sekitarnya bergetar. Energi tirani berangsur-angsur mereda. Dan selain Xiaya, kawah raksasa seluas 1 kilometer persegi dan kedalaman lebih dari 50 meter muncul. Di dalam kawah raksasa tersebut, terdapat magma yang mengalir sementara asap biru muda kehijauan melayang di atasnya. Di sekitar kawah raksasa, muncul zona kehancuran berbentuk lingkaran yang membentang sekitar puluhan kilometer. Melihat tanah yang dihancurkan oleh ki-nya, Xiaya menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Saya akhirnya sepenuhnya menguasai energi di dalam tubuh saya. Jika aku menyerang dengan kekuatan penuhku, akan mudah untuk menghancurkan planet besar ini. Xiaya sedikit bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dia sangat jelas tentang kekuatannya. Dalam periode 5 bulan ini, selain menguasai kekuatannya dan membangun fondasi yang kokoh, dia juga berhasil menyembuhkan semangat dan kemauannya, dan luka yang disebabkan oleh serangan balik dari kemampuan sebelumnya telah sembuh. Apalagi ia merasa kemampuan ruang waktu yang dimilikinya juga membuat terobosan baru di bidang transmisi instan. Menggunakan teleportasi menjadi lebih mudah, dan dari hasilnya, dia dapat melihat bahwa itu tampaknya telah mencapai tingkat transmisi instan Kai tertinggi. Bab 107, Tempat Misterius. Di antara banyak Kai, status Kai tertinggi berada di puncak, dan dalam wilayah kekuasaannya, dia dapat bepergian kemana saja sesukanya. Hanya dewa penghancur yang setara dengannya di alam semesta, namun sangat memalukan karena Kai tertinggi hanya memiliki posisi, namun tidak memiliki kekuatan yang setara. Hal ini menyebabkan Kai tertinggi tidak dapat mengelola alam semesta di bawah yurisdiksinya secara efektif. Seringkali, mereka harus melatih seniman bela diri yang tangguh atau hanya mengandalkan prestise dewa penghancur. Namun, temperamen dewa penghancur Beerus, sama seperti dewa angkuh yang bahkan sulit dikendalikan oleh Kai tertinggi. Kembali ke poin utama, setelah bertarung dengan kuler kali ini, Xiaya menyadari sepenuhnya pentingnya keterampilan teleportasi. Di saat-saat kritis, ini bisa menjadi metode yang menyelamatkan nyawa. Jadi setelah semangatnya menerobos, dia mulai berulang kali berlatih dan menguji teleportasi. Saat berulang kali berlatih, Xiaya mendapatkan penemuan yang luar biasa. Ia bisa merasakan bahwa ruang alam semesta tidak sesederhana yang ia bayangkan. Di balik lipatan halus dan sebagian terdistorsi, tampak ada lapisan membran berlapis ganda yang tampaknya ada namun tidak ada. Membran berlapis ganda ini tipis, tahan lama, dan berlimpah. Mereka menyebar di sepanjang jaringan ini dan membentuk jaringan besar yang menyatukan seluruh alam semesta dengan erat.
Apa ini? Jaringan luar angkasa. Dengan sedikit rasa ingin tahu, Xiaya menyebarkan kesadaran dan kemampuannya ke seluruh jaringan. Ini luar biasa, ia menemukan bahwa seluruh alam semesta ditutupi oleh selaput seperti itu. Setelah melewati galaksi dan dimensi yang jumlahnya tidak diketahui, ia menemukan bahwa membran yang terjaring ini berkumpul di ruang yang lebih tinggi. Semua dimensi diperluas dari titik itu. Apakah ini titik awal alam semesta? Dengan penasaran mengamati sejenak, Xiaya mengulurkan telapak tangannya dan meraih titik kecil di kehampaan itu. Tanpa disengaja, transmisi instan miliknya diluncurkan. Tubuh Xiaya menghilang di dimensi yang lebih tinggi. Banyak bintang yang berputar secara berkala mengelilingi planet dewa yang terletak di tengahnya. Di padang rumput hijau tak berujung, langit biru memantulkan pola bintang yang melingkar. Ini adalah tanah suci yang belum pernah diinjak oleh siapapun sejak zaman dahulu. Di lereng bukit yang hijau, datar, dan pendek, Xiaya muncul di sana tanpa indikasi apapun. Tempat apa ini? Melihat sekeliling sambil mengamati, padang rumput hijau yang luas mulai terlihat. Kadang-kadang ada beberapa lereng bukit kecil dan beberapa pohon tua yang rimbun. Xiaya menarik napas dalam-dalam dari aroma yang melayang di udara. Segera, aroma menyerang lubang hidungnya dan ketenangan yang jauh dan anggun muncul tanpa diminta. Bergerak sedikit, banyak keraguan muncul di matanya. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya beberapa kali dan menemukan bahwa setiap kali dia memukul, kekuatan yang sangat kuat akan muncul di udara untuk menghalangi tinjunya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kekuatan pengikat ruang begitu kuat? Tampaknya untuk mengkonfirmasi tebakannya, dia memadatkan gelombang energi di telapak tangannya, dan kemudian dengan paksa menghantamkannya ke tanah. Setelah ledakan kecil getaran, di padang rumput, kawah berukuran kurang dari setengah meter muncul dari kekuatannya sangat berkurang. Itu aneh. Tempat ini sepertinya memiliki batasan yang sangat kuat. Jika serangan itu dilakukan di tempat lain, setidaknya puncaknya akan rata, tapi di sini serangan itu hanya mampu membuat lubang kecil. Xiaya merasa aneh. Terlebih lagi tidak ada seorang pun di sini dimanapun. Meski pemandangan di sini agak mirip planet Namek, Xiaya tahu bahwa ini jelas bukan planet Namek. Angin sepoi-sepoi bertiup. Xiaya perlahan melayang ke langit, dengan cepat beradaptasi dengan kondisi penerbangan dimensi ini, dan kemudian mulai berakselerasi. Siu, sinar cahaya terang menembus langit dan pemandangan indah melintas. Meninggalkan bayangan samar di udara, bayangan itu langsung menghilang di cakrawala. Saat kecepatannya terus meningkat, angin sepoi-sepoi menjadi kencang. Xiaya sudah terbang lama sekali, tapi segala sesuatu di sekitarnya masih sama. Tempat ini sepertinya tidak memiliki apa-apa selain padang rumput. Kadang-kadang, hanya beberapa danau yang muncul yang merupakan pemandangan langka. Oh, apa itu? Di depan, sesuatu yang memancarkan cahaya menarik perhatiannya. Menatap lekat-lekat dengan pandangan penuh harap, dia maju dengan kecepatan penuh. Namun, mendekati titik bersinar itu, Xiaya terkejut menemukan bahwa itu adalah sebuah bukit kecil. Tanpa diduga, benda bersinar itu adalah gagang pedang yang ditancapkan ke tanah. Pedang Z. Sebuah suara terkejut terdengar. Melihat gagang pedang ini, banyak pemandangan terlintas di benaknya. Bukankah ini Z-Sword yang disebutkan dalam karya aslinya? Di dalamnya tersegel Kai tertinggi generasi ke-15. Jadi tempat ini adalah dunia suci Kai, maka semuanya jelas, tidak heran jika ruang di sini begitu stabil. Semua keraguannya terhapuskan. Stabilitas dunia suci Kai sedemikian rupa sehingga mampu menahan pertarungan setingkat Majin Buu. Oleh karena itu, kekuatannya yang sangat kecil secara alami akan sangat ditekan. Matanya segera beralih ke pedang dewa di lereng bukit. Xiaya dengan penuh semangat mencoba melihat apakah dia bisa mengeluarkan Z-Sword. Namun, hasilnya gagang pedang itu tidak bergerak sedikitpun. Tidak keluar. Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, Xiaya tertawa mengejek. Dia masih jauh dari mampu mengeluarkan Z-Sword. Dunia suci Kai tidak mengizinkan manusia untuk masuk. Aku harus cepat pergi. Xiaya berpikir dalam hati. Kai tertinggi timur mudah diajak bicara, tapi Kibito tidak suka melihat manusia menginjakkan kaki di tanah suci dan mencemari kesucian tanah suci. Meskipun Kibito tidak melakukan apapun di tahap akhir karya aslinya dan tidak terlalu dianggap penting, Xiaya tetap tidak bisa menandingi Kibito. Menatap pedang Z dengan lekat untuk beberapa saat, jantung Xiaya melonjak, dan kemudian dia berbalik sebelum menggunakan transmisi instan untuk meninggalkan dunia suci Kai. Segera setelah Xiaya menghilang, Kibito yang mengenakan gaun dewa hitam, tiba-tiba muncul di samping pedang dewa dan melihat sekeliling dengan bingung. Aneh, aku pasti merasakan aura manusia, bagaimana bisa menghilang? Kibito, kamu pasti merasa salah. Ini adalah dunia suci Kai. Bagaimana mungkin ada manusia di sini? Sosok Kai tertinggi timur tanpa sadar muncul di belakang Kibito. Kibito berbalik dan membungkuk hormat ke arah Kai tertinggi timur, Tuan Kai tertinggi, mengapa kamu datang? Hehe, Kibito tidak harus terlalu formal. Kai tertinggi timur yang berambut keperakan tersenyum dan memandangi dunia suci Kai yang luas dan terpencil. Lalu tiba-tiba dia menghela nafas, akhir-akhir ini Babidi kembali aktif. Tidak tahu apa yang dia rencanakan lagi. Kali ini bahkan alam iblis tampaknya terlibat. Kita harus terus mengawasi. Kita tidak boleh membiarkan konspirasi Babidi berhasil. Ya, Tuan Kai tertinggi. Kibito berkata dengan hormat. Setelah itu, Kai tertinggi timur memandang dunia fana dengan cemas. Jika Babidi melepaskan Majin Buu, alam semesta akan tamat.
Kai tertinggi timur bergidik ketika dia mengingat penampilan Majin Buu yang kejam dan kejam. Sebelum dunia suci Kai memiliki 5 Kai agung-agung, namun sekarang hanya dia yang tersisa. Majin Buu ibarat mimpi buruk, menghantui mimpinya, berlama-lama di hatinya. Kai tertinggi timur benar-benar takut pada Majin Buu. Dapat dikatakan bahwa Kai tertinggi timur masih terlalu muda, dia hanya bisa dianggap sebagai anak muda di antara Kai tertinggi dan tidak sepenuhnya menyadari rahasia alam semesta. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui keberadaan Dewa Penghancur Virus, jika tidak, dia akan memiliki lebih banyak kekhawatiran. Markas besar Saiyan, planet Hongshan. Sudah setahun sejak Xiaya dan yang lainnya berangkat ke planet Yardrat. Belum lama ini, mayoritas masyarakat Freydaya akhirnya sampai di sistem biner planet Hongshan setelah menempuh perjalanan panjang lebih dari 2 tahun. Kemudian, di bawah pengaturan orang Freydaya Roh, Duokla memimpin sekelompok besar orang Freydaya untuk mendarat di tempat yang tidak jauh di planet Meishan. Segera setelah mereka turun, pesawat luar angkasa besar yang dilapisi rapi dengan meriam yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan kepanikan di antara manusia asli di planet Meishan. Peradaban manusia di planet Meishan hampir sama dengan kehidupan masa lalu Xiaya di bumi, tetapi populasinya kecil. Itu adalah peradaban yang relatif lemah. Melihat pesawat luar angkasa orang Freydaya turun, mereka mengira peradaban alien akan menyerang mereka. Untuk sementara waktu, seluruh planet menjadi sangat panik, dan segala macam rumor hari kiamat menyebar dengan cepat. Kerajaan planet Meishan menjadi ribut karena adanya alien. Saat mereka bertengkar, orang Freydaya menemukan benua primitif tak berpenghuni di lautan sebagai tempat tinggal. Perlahan-lahan emosi umat manusia menjadi tenang, dan akhirnya melalui kontak antara masyarakat Freydaya dan manusia planet Meishan mengetahui bahwa pihak lain tidak datang untuk menyerang ras mereka, sehingga kedua ras tersebut memulai interaksi awal dan setelah menemukan bahwa Freydaya manusia bukanlah ras yang jahat, pertukaran antara kedua belah pihak menjadi lebih sering. Babak 108, gelisah. Ketika Xiaya kembali ke planet Hongshan, dia tidak mengganggu siapapun. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menyembunyikan auranya, tidak ada seorang pun di seluruh planet Hongshan yang dapat menemukannya. Sebelumnya dia melakukan perjalanan ke planet Yardrat dan menemukan bahwa Siling, Bardock, dan Miers masih asyik mempelajari keterampilan rahasianya. Jadi, dia tidak mengganggu mereka dan kembali ke planet Hongshan sendirian. Dengan transmisi instan, jarak di alam semesta bukanlah masalah bagi Xiaya, melainkan hanya masalah niat. Ia tidak pergi mencari Adri dan yang lainnya melainkan langsung datang ke tempat latihan. Saat ini, area pelatihan sangat ramai. Orang Saiyan melakukan berbagai latihan. Dibandingkan tahun lalu, kekuatan Saiyan secara keseluruhan telah meningkat pesat. Berjalan sepanjang jalan, Xiaya bisa merasakan keaktifan di sekelilingnya yang membuat suasana hatinya indah. Segera, dia tiba di tempat latihan skuadron pertempuran khusus. Di tempat latihan, ketika puluhan anak Saiyan yang sedang berlatih satu sama lain melihat Xiaya tiba, mereka segera menghentikan latihan mereka dan secara sinkron berdiri tegak untuk menyambutnya. Xiaya juga mengangguk sambil tersenyum dan kemudian memeriksa situasi pelatihan semua orang. Di tengah tempat latihan yang awalnya datar dan luas, muncul 3 atau 4 bangunan besar setinggi 100 meter. Itu adalah mesin pelatihan gravitasi yang Xiaya minta orang-orang persiapkan secara khusus untuk anggota skuadron pertempuran khusus. Itu adalah mesin gravitasi tingkat menengah langka yang dapat mencapai gravitasi 100x. Saat ini, ada puluhan anggota skuadron tempur khusus yang berlatih di dalamnya. Saat masuk untuk memeriksa, Xiaya menemukan bahwa gravitasinya hanya 15x, lalu dia mengangguk dan berjalan pergi. Yang paling dikhawatirkan Xiaya adalah anak-anak muda ini tidak memiliki rasa takut, dan menyalakan mesin gravitasi dengan nilai yang sangat tinggi, melebihi batas toleransi tubuh mereka. Untungnya, anak-anak ini mematuhi instruksinya dan tidak berlatih dengan bodoh. Faktanya, Xiaya tidak tahu bahwa posisinya saat ini di mata planet Hongshan Saiyan jauh lebih menakjubkan daripada mantan pemimpin Raja Vegeta. Terutama di hati para anggota skuadron pertempuran khusus ini, Xiaya seperti dewa yang penuh keperkasaan dan aura mendominasi. Dia juga mengunjungi sisi Sakue dan melihat Sakue, Anastasia, dan yang lainnya terus meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Kemudian, dia kembali dengan cepat pergi. Berjalan di jalan berbatu biru elegan yang ramai, beberapa wanita Saiyan datang dan pergi sambil membeli makanan. Pengiriman makanan di planet Hongshan digantikan oleh mesin buatan masyarakat Freydaya, namun transaksi komersial tetap dilakukan di dalam kawasan pemukiman. Saat ini, sosok di depan menarik perhatian Xiaya. Dia tersenyum dan berjalan ke depan. Tuan Xiaya, Anda telah kembali. Bagaimana dengan Bardock? Melihat Xiaya, Gin bertanya dengan heran. Xiaya tersenyum, jangan khawatir, Bardock telah menemukan cara untuk menyembuhkan efek kutukan di planet Yardrat, tapi dia perlu waktu untuk kembali. Saat itu, melihat bayi yang digendong Gin, dia melangkah maju untuk bermain dengannya sambil bertanya, siapa nama anak itu? Ini putriku dan Bardock, Elise, kata Gin dengan gembira. Elise, Xiaya bergumam pelan lalu menatap anak dalam pelukan Gin lama sekali dengan ekspresi takjub. Dia tidak bisa tidak berseru bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban. Bardock tidak kembali ke masa lalu dan San Goku tiba-tiba memiliki seorang adik perempuan. Oh, benar juga, karena Tuan Xiaya sudah lama tidak kembali, kamu pasti tidak tahu kalau kakak Rebecca sudah hamil.
Kata Jin. Karena Bardock dan Adri adalah pejuang di puncak planet Hongshan, hubungan kedua keluarga sangat erat. Bibi Rebecca sedang hamil. Xiaya membeku sesaat lalu tertawa sambil menganggukkan kepalanya. Benar, Paman Adri dan Bibi Rebecca sama-sama masih muda. Sangat normal untuk memiliki anak lagi. Tapi tidak tahu kapan Siling mengetahuinya, ekspresi apa yang akan dia miliki. Xiaya menyentuh dagunya sambil berpikir. Haha, orang Saiyan di planet Hongshan masih sangat sedikit. Tentu saja, semakin banyak anak, semakin baik. Xiaya berkata sambil tersenyum, lalu bertanya kepada Gin tentang situasi planet Hongshan terkini. Gin berpikir sejenak dan berkata, secara keseluruhan, semua yang ada di planet Hongshan baik-baik saja, tapi ada banyak Saiyan yang mau tidak mau ingin pergi berperang. Karena planet Hongshan adalah markasnya, mereka tidak berusaha sekuat tenaga saat berperang, namun meski begitu, masih banyak benua yang telah hancur. Mendengarkan ini, Xiaya hanya bisa mengerutkan kening. Saiyan adalah ras yang kecanduan perang. Tanpa berjuang untuk bertahan hidup, itu menjadi kurang menyenangkan. Orang-orang Saiya di planet Hongshan ini telah sangat menahan diri, namun kehancuran skala besar pun tidak dapat dihindari saat berperang. Hanya ada satu planet Hongshan, dan dia berniat untuk tinggal di sana untuk waktu yang lama. Jika lingkungan benua itu rusak, mungkin benua itu tidak akan bisa pulih selama ribuan tahun. Dan orang-orang Saiyan tidak akan senang, dan manajemen Xiaya juga tidak akan senang. Sepertinya aku harus mencari sesuatu untuk dilakukan oleh orang-orang Saiyan ini. Xiaya berpikir dalam hati, dan kebetulan dia kembali sehingga dia akan mendiskusikannya dengan Adri dan yang lainnya. Jadi, setelah berpamitan dengan Gin, Xiaya kembali ke rumahnya, istirahat sejenak lalu langsung menuju rumah Adri. Rebecca lah yang membukakan pintu, melihat perutnya membuncit yang merupakan tanda-tanda kehamilan, mungkin tidak lama lagi anaknya akan lahir. Bibi Rebecca, sepertinya Siling akan segera memiliki adik laki-laki atau perempuan, sambil tersenyum, kata Xiaya bercanda. Rebecca tersenyum dan berkata, mengapa kamu kembali sendirian, apakah Siling dan yang lainnya belum kembali? Keterampilan rahasia planet Yardrat tidak mudah dipelajari, Siling dan yang lainnya masih harus tinggal di sana untuk waktu yang lama. Xiaya tertawa, dalam karya aslinya San Goku membutuhkan waktu 1 tahun untuk mempelajari transmisi instan yang mungkin juga dengan bantuan Yardratian. Dia merasa mungkin perlu beberapa saat bagi Siling untuk mempelajari transmisi instan. Paman Adri, dia masih berlatih mesin gravitasi. Aku akan memanggilnya keluar. Rebecca berkata dan membiarkan Xiaya masuk ke rumah untuk duduk sebelum memanggil Adri. Rumah Adri adalah rumahnya sendiri. Xiaya bahkan tidak merasa canggung sedikit pun. Dia dengan santai menemukan sofa untuk duduk dan mengambil buah-buahan untuk dimakan. Beberapa saat kemudian, Adri berjalan mendekat sambil memegang handuk basah, wajah gelapnya agak senang. Setelah tidak bertemu selama setahun, Xiaya menemukan bahwa kekuatan pertempuran Adri telah ditingkatkan menjadi 62.000. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli di antara orang Saiya yang berhasil melampaui angka 50.000. Tampaknya begitu sebuah gerbang dibuka, kekuatan puncak Saiyan juga terus meningkat. Tentu saja, Xiaya tahu betul bahwa peningkatan tersebut akan memiliki batas. Jika sudah mencapai level tertentu, akan sangat sulit untuk ditingkatkan lagi. Xiaya, bagaimana pengalamanmu di planet Yardrat? Tanya Adri penuh semangat. Tidak buruk, itu sangat bermanfaat. Xia menjawab sambil tersenyum. Kemudian, dia menceritakan secara singkat hal-hal yang terjadi setelah meninggalkan planet Hongshan. Ketika mereka mendengar Xiaya menyebutkan dengan santai bahwa dia mengalahkan skuadron lapis baja dan putri mereka Siling telah mencapai 140.000 kekuatan pertempuran, pasangan Adri merasa bangga. Ketika mereka mendengar Xiaya bertemu Kuler, Adri tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dan mencela, ya kecil, kamu benar-benar, bagaimana kamu bisa pergi dan menantang Kuler dengan kekuatanmu saat ini? Untungnya, tidak terjadi kecelakaan. Dalam perlombaan Frost Demon, Kuler bahkan lebih tangguh dari Frieza. Terutama, ketika Xiaya menyebutkan bahwa Kuler menampilkan 150 juta kekuatan pertempuran, baik suami maupun istri tanpa sadar berteriak ketakutan, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Sebenarnya, aku juga ingin melarikan diri, tapi aku hanya sedikit ragu, dan Kuler telah tiba, Xiaya berkata tanpa daya, tapi Kuler benar-benar kuat. Kemampuan ruang waktuku bahkan tidak berguna sedikit pun di hadapannya. Saya telah salah perhitungan. Sepertinya Saiyan harus bekerja keras dalam waktu yang lama sebelum bisa membalas dendam. Setelah mendengarnya, Adri menghela nafas panjang, hatinya agak takut. Frieza, Kuler sekaligus King Cold yang kekuatan pertempurannya tidak diketahui. Mereka adalah batu sandungan besar yang terletak di depan orang Saiya, menghalangi jalan mereka. Jika mereka tidak disingkirkan, Saiyan tidak mungkin bisa berdiri kembali. Kemudian dia mendengar Xiaya berbicara tentang pemandangan yang dilihat melalui Spirit Eye. Alis Adri berkerut saat dia berkata, menurut apa yang kamu katakan, jika hampir setiap dosa Saiyan serius, maka setelah kematian, mereka harus melalui cobaan Raja Neraka di dunia bawah. Adri merasa agak sulit mempercayainya, namun ia percaya pada kata-kata Xiaya, oleh karena itu ia sangat terkejut. Jadi bagi kami, tindakan yang lebih tepat adalah menghilangkan dosa Saiyan sesegera mungkin dan membalikkan reputasi buruk Saiyan di alam semesta. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Xiaya tertawa dan berkata, bukankah orang-orang Saiyan di planet Hongshan menjadi sedikit gelisah karena kurangnya pertempuran? Kalau begitu, kita akan mulai dari arah ini.
Maksud Anda, Adri dengan penasaran melihat dan menemukan bahwa temperamen Siaya menjadi semakin seperti seorang pemimpin. Sebagai pemimpin Saiyan, kita harus memiliki sikap mendominasi dan angkuh seperti ini. Ini lumayan, karena Saiyan adalah ras pertarungan, pemimpinnya harus lebih mendominasi dan angkuh. Bab 109, Patroli Galaksi. Galaksi Bima Sakti juga memiliki organisasi yang menjaga ketertiban dan keseimbangan, Patroli Galaksi. Meskipun mereka tidak dapat melawan Frost Demon Rache, mereka dapat membantu menstabilkan sebagian dari medan bintang. Berbicara sampai di sini, Siaya mengungkapkan senyuman cerah dan melanjutkan, bukankah beberapa orang Saiyan bingung harus berbuat apa karena mereka tidak bisa bertarung? Mengapa kita tidak menerima misi dari markas besar patroli galaksi dan kemudian membiarkan mereka melaksanakannya? Hal ini dapat memuaskan kecanduan mereka dalam berperang dan juga dapat menghilangkan dosa-dosa mereka. Ini sama dengan menjalankan misi di bawah kepemimpinan Frieza sebelumnya. Hanya saja, yang satu menghancurkan planet dan yang lainnya melindungi planet. Di dunia Dragon Ball, kematian manusia tidak berarti akhir dari segalanya karena mereka masih harus menerima ujian Raja Neraka di dunia bawah, dan kemudian berdasarkan perbuatan baik dan jahat yang dilakukan sebelum kematian mereka, masuk surga karena perbuatan baik, dan masuk neraka karena perbuatan jahat. Hanya orang-orang yang memiliki kontribusi besar sebelum kematiannya yang diizinkan memiliki tubuh fisik setelah kematian, sementara jiwa lainnya tidak akan luput dari penghakiman Raja Neraka bahkan jika mereka telah mencapai tingkat kekuatan Frieza atau Cell. Mungkin hanya setelah mencapai level Dewa, mereka dapat melampaui aturan dunia bawah. Tapi Siaya mengerti bahwa dia harus mengikuti aturan ini untuk waktu yang lama. Hal ini membuatnya tidak punya pilihan selain mempertimbangkan masalah posisi Saiyan. Siaya ingin mengembangkan Saiyan di planet Hongshan seperti Saiyan di alam semesta 6, sebuah ras yang akan mendapat rasa hormat dari orang-orang. Mata Adri berbinar, gagasan tentang Siaya ini bagus, tapi dia langsung mengerutkan kening lagi. Tapi, apakah patroli galaksi akan setuju membiarkan Saiyan melakukan misi? Hubungan kita dengan mereka tidak begitu baik. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Siaya tersenyum sepenuh hati, bangsa saya memiliki kekuatan yang sangat kuat yang dapat membantu menjaga perdamaian alam semesta. Dia tidak percaya patroli galaksi akan menolak. Baiklah, kalau begitu kamu harus pergi ke markas patroli galaksi. Dari semua orang, hanya Siaya yang memiliki kemampuan transmisi instan. Wajar jika dia pergi ke markas patroli galaksi, selain itu, sebagai pemimpin Saiyan, hanya dia yang bisa mewakili seluruh ras Saiyan. Baiklah, hei, kalian berdua hanya fokus bicara, aku merasa sedikit lapar. Ngomong-ngomong, siapa yang akan menyiapkan makan siang? Rebecca berdiri dan melihat waktu. Tanpa sadar, mereka sudah ngobrol berjam-jam. Karena dia hamil, tentu saja dia tidak bisa memasak sendiri, jadi Siaya dan Adri saling berpandangan dan berjalan ke dapur sambil tersenyum bahagia. Hari berikutnya, langit berkabut, pancaran sinar merah matahari terbit mengintip dari balik puncak gunung dan udara diselimuti kabut tipis. Setelah Siaya siap, dia mencari lokasi markas patroli galaksi, lalu menggunakan transmisi instan untuk bergegas. Patroli galaksi bermarkas di wilayah tengah galaksi Bima Sakti. Karena berada di bawah yurisdiksi langsung Grand Kai, pasukan biasa tidak berani menginjakkan kaki di sana. Karena markas patroli galaksi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Siaya hanya dapat menemukan perkiraan posisinya. Siaya muncul di luar angkasa dekat titik target. Tiba-tiba muncul di lingkungan vakum menyebabkan tubuhnya diserang dengan serangan yang kuat. Oh, seketika, Ki yang tegap muncul dan melilit tubuhnya. Namun bangsa saya tidak bisa bertahan hidup dalam ruang hampa, jadi kondisi ini hanya bisa bertahan beberapa menit saja. Mengangkat kepalanya, dia melihat sekeliling. Bintang-bintang yang terang dan berkilau, berkelap-kelip tergantung di langit gelap yang bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Di sana, di depannya, Siaya melihat sebuah benda raksasa. Mata gelapnya tiba-tiba menjadi cerah, lalu dia buru-buru mempercepat. Seberkas cahaya langsung menuju ke kejauhan, dengan cepat mencapai markas patroli galaksi. Markas besarnya adalah benda berbentuk bola raksasa yang dikelilingi oleh koridor luar angkasa berbentuk cincin. Itu dihubungkan dengan 4 pipa tebal berdiameter 100 meter. Inti berbentuk bola sedikit menukik ke bawah dan jika dilihat dari jauh, itu tampak seperti gasing berputar besar yang ditempatkan di langit berbintang. Siapa ini? Beberapa alien dari spesies berbeda menemukan Siaya yang tiba-tiba muncul di markas. Mereka semua mengambil meriam energi dan mengarahkannya ke Siaya. Mereka adalah tentara yang menjaga markas Bima Sakti. Sinar bersinar pada meriam merah terang di tangan mereka. Setelah melihat seperti apa rupa pengunjung tersebut, seorang alien, yang mengenakan seragam petugas patroli galaksi, bertanya-tanya, manusia. Bukankah itu ras dari planet yang jauh, bagaimana bisa manusia muncul di markas patroli galaksi? Hati-hati, detektor baru saja mendeteksi bahwa energi orang ini adalah 12.000. Seorang rekan di samping memperingatkan dengan suara rendah. Energi nyata Siaya mencapai 240.000. Dengan kemampuannya saat ini dalam memanipulasi Ki, bahkan dengan kendali penuh, masih akan ada sejumlah besar energi yang keluar. Hanya dengan memahami keadaan yang lebih tinggi, pengendalian yang lebih sempurna dapat dicapai. Adapun mengapa, mengungkapkan, 12.000 kekuatan pertempuran adalah untuk meningkatkan daya tawar selama percakapan.
Bagaimanapun, dia datang kali ini untuk bernegosiasi, dan kekuatan diperlukan untuk memiliki kepercayaan diri untuk dapat berbicara. Bagaimana mungkin detektormu rusak? Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat? Bukankah dia manusia? Petugas patroli itu mengajukan pertanyaan, dengan sedikit rasa tidak percaya. Anggota biasa seperti mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 1000 poin energi. Bagaimana manusia yang lemah bisa lebih kuat dari mereka? Setelah melihat anggota patroli galaksi, Siaya tahu bahwa orang-orang ini memperlakukannya sebagai manusia. Siapa yang meminta orang Saiyan terlihat seperti manusia? Sejujurnya, Saiyan harus dihitung sebagai spesies manusia. Selain ciri ekornya yang mencolok, Saiyan terlihat persis sama dengan manusia. Ketika Vegeta melihat Saiyan dari Universe 6, dia juga tidak mengenalinya secara sekilas. Ya, aku bukan manusia, tapi seorang Saiyan. Saiyan. Beberapa suara teriakan cepat muncul. Beberapa petugas patroli galaksi tiba-tiba dalam keadaan siaga penuh, reputasi Saiyan sangat buruk di galaksi Bima Sakti. Bel alarm berbunyi. Tiba-tiba, kerumunan orang bergegas keluar dari koridor markas dan semua orang mengarahkan meriam energi mereka ke Siaya. Organisasi patroli galaksi menjaga kedamaian galaksi Bima Sakti. Ia bergantung pada pendukungnya Grand Kai serta banyak ahli tentara bayaran yang kuat untuk perlindungan. Markas patroli tidak memiliki banyak kemampuan pertahanan. Jadi menghadapi Saiyan di depan mereka yang mungkin menyerang kapan saja, patroli galaksi menunjukkan kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hehe, jangan terlalu gugup. Aku tidak punya waktu untuk bermalas-malasan denganmu, aku akan langsung pergi mencari Galactic King. Setelah berbicara, Siaya melambai pada mereka sambil tersenyum, dan kemudian di bawah pandangan semua orang berubah menjadi bayangan, menghilang. Tindakannya mengejutkan seluruh petugas patroli sebelum bunyi alarm yang cepat dan tajam segera terdengar. Seluruh markas patroli galaksi tiba-tiba menjadi tempat kekacauan. Cepat, beritahu Raja Galaksi, Saiyan telah menyerang markas patroli galaksi. Tunggu, bukankah Saiyan sudah hancur? Seorang petugas patroli bertanya. Pastinya itu ikan yang lolos dari jaring. Bagaimana orang-orang Saiyan yang jahat ini bisa mati dengan begitu mudahnya? Petugas patroli terkemuka sangat cemas karena menurut hasil detektor, kekuatan pertempuran Saiyan setidaknya di atas 10.000, dan tidak ada ahli di markas yang bisa menanganinya. Cepat keluarkan misi, agar para ahli terdekat segera datang membantu, semoga ada cukup waktu. Jika markas besar patroli galaksi jatuh, maka seluruh organisasi akan kehilangan muka. Di tengah bangunan berbentuk gasing berputar, di ruangan heksagonal seperti sarang lebah. Galactic King, yang memiliki banyak tentakel panjang seperti ubur-ubur, sedang memuliahi seorang petugas patroli muda. Jako, aku telah memberimu misi yang begitu penting, kenapa kamu tidak menyelesaikannya? Bagaimana kamu akan menjelaskannya kepadaku? Galactic King, yang mengenakan mahkota di atas kepalanya yang besar, melambaikan tangannya. Jako yang berkulit ungu melotot dengan mata emasnya, dan berkata, Raja Galaksi, saya sudah lama mencari di bumi tetapi tidak menemukan anak Saiyan yang Anda katakan, saya pikir dia tidak memiliki kemampuan untuk mengancam bumi, atau dia sudah lama ditemukan. Jako kemudian mengeluh, juga, kinerja pesawat luar angkasa yang Anda berikan kepada saya sangat buruk. Jika teman-teman di bumi tidak membantuku memperbaiki pesawat luar angkasa, aku bahkan tidak akan bisa kembali. Galactic King terbatuk 2 kali dan berkata, batuk, karena kamu tidak menemukan Saiyan, lupakan saja. Benar, sebelum kamu pergi ke bumi, bukankah kamu mengatakan bahwa perilaku penduduk bumi itu buruk? Bukankah kamu akan menghancurkan semua manusia? Mengapa kamu berubah pikiran? Ya, karena setelah saya observasi, saya menemukan bahwa penduduk bumi masih memiliki nilai perlindungan. Jadi, saya sarankan untuk membawa bumi ke dalam kawasan perlindungan patroli galaksi. Mengingat beberapa teman yang ia kenal di bumi, saran Jako. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar berbalik 180 derajat dari niat awal. Bab 110, Kerja Sama. Sepertinya aku telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Suara asing tiba-tiba bergema di aula, diikuti oleh sosok yang muncul di aula utama yang terang dan luas. Siapa kamu? Berani masuk ke markas patroli galaksi? Petugas patroli yang menjaga di sekitar aula utama segera menemukan aktivitas aneh ini. Terkejut, mereka berteriak keras dan dengan cepat berkumpul di depan Raja Galaksi untuk melindunginya. Itu manusia, teriak Jako. Namun, setelah melihat dengan jelas penampilan orang di depannya, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, manusia tidak memiliki kekuatan pertempuran setinggi itu. Mata Jako sangat tajam, hanya sedikit hal yang bisa luput dari pandangannya. Tetapi ketika orang ini muncul di hadapannya, dia bahkan tidak merasakan apapun. Tidak, dia bukan manusia. Jika aku tidak salah, dia pasti seorang Saiyan. Mata besar Galactic King menatap sementara beberapa tentakel di bawahnya bergoyang di udara. Setelah mendengarkan, Jako memukul telapak tangannya pada saat dia menyadari, memang, dia adalah seorang Saiyan. Dia terlihat sangat mirip dengan manusia. Galactic King, bukankah Saiyan punya ekor? Dia berbisik kepada Galactic King, bukankah dikatakan bahwa orang Saiyan semuanya jahat dan kejam? Kenapa saya tidak melihat aura jahat di tubuhnya? Ini, aku tidak tahu. Raja Galaksi merespons. Anda berbicara tentang mantan Saiyan di planet Vegeta. Saya adalah pemimpin wilayah timur, Saiyan di planet Hongshan.
Hari ini, saya datang untuk mendiskusikan kesepakatan dengan Anda. Nada bicara Siaya tenang, tanpa menampilkan kesan tinggi dan perkasa dalam dongeng Saiyan. Sambil mengerutkan alisnya, Galactic King mengusir pengawalnya dan berkata, apa yang ingin kamu diskusikan? Siaya berjalan mendekat dan dengan santai duduk di pesawat luar angkasa kecil Jako sambil berkata, kami, orang Saiyan, suka bertarung, tetapi tidak suka menghancurkan secara membabi buta, jadi saya merasa kami memiliki banyak ruang untuk berdiskusi di antara kami. Misalnya, melindungi kedamaian planet, atau menyerang bajak laut luar angkasa. Dan mengapa aku harus mempercayaimu? Kamu tidak perlu percaya padaku. Terutama mengingat kekuatan patroli galaksi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita, orang Saiyan, sama sekali. Saya pikir akan bermanfaat bagi kita berdua untuk membiarkan masa lalu berlalu dan membiarkan orang saya melakukan misi di organisasi galaksi seperti pembangkit tenaga listrik Bima Sakti lainnya. Ini akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ada sifat keras kepala yang tersembunyi di balik kata-kata Siaya. Dengan kekuatannya, dia tidak takut pada organisasi lain manapun. Merenungkan secara mendalam, Galactic King mengerutkan alisnya. Aliansi dengan bangsa Saiyan tidak akan merugikan kekuatan patroli galaksi, melainkan akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Oke, tapi, Battle Armor untuk Saiyan harus ditandai dengan lambang patroli galaksi. Siaya menggelengkan kepalanya dan berkata, menggunakan lambangmu adalah hal yang mustahil. Bangsa saya adalah ras yang mandiri, mereka tidak berada di bawah patroli galaksi. Dulu ketika mereka menjadi bagian dari pasukan Frieza, semua orang Saiyan harus mengenakan baju perang Frieza. Namun sejak planet Hongshan didirikan, lambang Frieza sudah lama dihapus dari perlengkapan perang mereka. Sekarang, tidak akan pernah lagi ditandai dengan lambang asing, meskipun itu dari patroli galaksi. Baiklah, kamu tidak perlu memakai lambang kami. Namun orang saya tidak dapat melukai makhluk hidup yang tidak bersalah saat menjalankan misi, atau kerjasama kita akan segera berakhir. Galactic King berpikir sejenak, dan akhirnya membuat konsesi. Oke, nanti saya akan mengirimkan beberapa tenaga ilmiah dan teknis untuk menjalin kontak dengan organisasi galaksi. Sekadar klarifikasi, jangkauan aktivitas utama kami adalah di wilayah timur. Jadi ketika mengeluarkan misi, Anda hanya perlu mengeluarkan misi terkait area timur saja. Yang lainnya tidak akan kami terima. Setelah mengatakan itu dan tanpa menunggu jawaban dari Raja Galaksi, tubuh Siaya menghilang dari aula utama, meninggalkan sekelompok petugas patroli yang saling menatap kosong. Baru setelah beberapa saat, mereka bereaksi. Galactic King, apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan Saiyan? Mungkinkah itu suatu bentuk konspirasi? Beberapa orang sangat khawatir. Saiyan memiliki reputasi buruk di galaksi Bima Sakti, saya tidak percaya bahwa mereka benar-benar akan berkontribusi terhadap perdamaian galaksi. Tetapi jika bangsa saya tidak lagi seenaknya membuat masalah, pekerjaan kita akan jauh lebih mudah. Tanpa diduga, orang-orang ini tidak dihancurkan bersama dengan planet Vegeta. Menghadapi kekuatan Saiyan, organisasi patroli galaksi benar-benar tidak punya cara untuk mengendalikan mereka. Pada saat ini, beberapa ahli kuat yang berada di sekitar tiba. Mereka telah menerima peringatan organisasi galaksi, namun sayangnya datang terlambat. Itu adalah pasukan pertahanan yang terdiri dari 5 orang, dengan kekuatan pertempuran masing-masing orang di atas 10.000. Di mana Saiyan itu? Teriakan seperti gong tua muncul. Dudunjia, Saiyan itu sudah pergi, seorang petugas patroli berbicara dengan lembut. Pria kekar yang berteriak tadi tertawa keras dan berkata, monyet Saiyan itu pasti mendengar bahwa paman ini akan datang, jadi dia melarikan diri karena ketakutan. Tidak, Saiyan itu baru saja mencapai kesepakatan dengan kita. Petugas patroli kemudian menjelaskan kesepakatan antara mereka dan ras Saiyan. Meski hadir sebagai saksi, ia tetap merasa tak terbayangkan peristiwa seperti itu bisa terjadi. Apa, orang-orang Saiyan itu, ras tak berguna itu punya nyali untuk menetapkan syarat. Hanya satu kepalan tangan paman ini yang bisa menghantam mereka ke tanah. Mendengarkan ini, Dudunjia mencibir dengan nada menghina. Rekan lain di pasukan pertahanan Dudunjia juga menggelengkan kepala. Penghinaan mereka terhadap orang saya berasal dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Bahkan ketika bangsa saya berada pada masa paling makmurnya, mereka tidak pernah mempedulikannya. Apalagi sekarang, melawan segelintir orang yang selamat dari kehancuran planet Vegeta. Di mata mereka, mereka hanyalah sekelompok orang barbar yang kehilangan rumah. Namun mereka berani mengklaim bahwa mereka adalah ras petarung. Raja Galaksi, ketika para Saiyan menghubungi kita, mereka pasti akan mengirimkan lokasi mereka kepada kita. Izinkan saya secara pribadi melihat apa yang masih dimiliki orang-orang Saiyan yang tersisa ini. Oke, Galactic King melambaikan tentakelnya dan langsung menyetujui. Dia tidak memedulikan perkataan Dudunjia, karena meskipun kelompoknya kasar dan biadab, hubungan mereka dengan organisasi galaksi selalu baik. Jika mereka ingin mencari orang saya untuk mencari masalah, sebaiknya biarkan saja. Setelah kembali ke planet Hongshan, Siaya tidak langsung pulang, melainkan memutuskan untuk berjalan-jalan. Di area rekreasi kota, terdapat beberapa arena kecil dan besar, semuanya merupakan area khusus bagi orang saya untuk berkompetisi dalam pertempuran. Tentu saja, pertarungan di dalam arena sangat dibatasi. Kalau tidak masalah seberapa besar arenanya.
Jika bangsa Saiyan bertarung habis-habisan dengan kekuatan brutal mereka, arena tidak akan pernah mampu menahan serangan mereka. Saat ini, di tengah arena, dua orang Saiyan sedang bertarung satu sama lain. Pukulan dan tendangan dilancarkan, dan letusan Ki menjadi tontonan yang menarik, menyebabkan penonton bersorak-sorai. Haha, sejak kita datang ke planet Hongshan, saya merasa jauh lebih bebas. Tidak bisakah kamu merasakan betapa antusiasnya suasana seni bela diri saat ini? Kerumunan orang Saiyan yang menonton berseru. Baru-baru ini muncul ungkapan populer baru, seni bela diri, dan terus-menerus dimuntahkan dari mulut mereka. Ya saya tahu, hanya dalam 1 tahun ini kekuatan pertempuranku telah berkembang pesat, meningkat beberapa ribu. Setiap kali saya merasakan kekuatan saya meningkat, saya merasa luar biasa luar biasa. Tuan Xia jauh lebih kuat dari Raja Vegeta. Sangat muda, namun memiliki kekuatan yang menakutkan. Katakan, apakah menurut Anda Sir Xia adalah Super Saiyan yang legendaris? Sebuah pemikiran melintas di benak penonton. Ya, itu pasti. Baik Tuan Xia dan Nyonya Siling sangat kuat, mereka berdua harus menjadi Super Saiyan. Mereka yang mengatakan ini jelas-jelas adalah pemuja, Xia dan Siling. Bagus kalau kekuatan kita meningkat, tapi sejak kita tinggal di planet Hongshan, aku belum bisa banyak menggunakan tangan dan kakiku dengan bebas. Aku merasa tulang-tulangku menjadi kaku. Siapa yang tahu kapan kita bisa keluar dan mulai menjalankan misi lagi? Pernyataan semacam ini sangat disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Banyak orang yang menganggukkan kepala. Sudah 2 tahun sejak mereka mampu bertarung sepuasnya, dan mereka sangat merindukan nikmatnya bertarung dengan sepenuh hati. Mendengarkan desahan mereka tidak terlalu jauh, Xia mengungkapkan senyuman tipis dan berpikir dalam hatinya, hari-hari di mana kamu bisa melepaskan diri akan segera datang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.